itu akan dibuang, ya, akan disingkirkan. Nah, Bapak dan Ibu, di dalam tubuh manusia ada sekitar 37 triliun sel, dan sel-sel itu bergerombol menjadi organ tubuh. Ya, jadi ketika organ tubuh kita blow menggunakan Aethera Care, kita sembur menggunakan Aethera Care, apa yang terjadi? Terjadilah revitalisasi fungsi organ, perbaikan fungsi organ. Sel sehat makin sehat, sel yang tertidur diaktifkan, yang rusak diregenerasi. Ya, contoh Bapak Ibu penderita diabetes itu organ pankreas yang bermasalah. Pankreas tidak bisa menghasilkan sekresi insulin. Ya, secara medis kita diminta minum obat suntik insulin setiap hari seumur hidup. Tetapi dengan Aethera Care Bapak Ibu kita blow organ pankreas kita rutin. Apa yang terjadi? Sel-sel yang sehat di pankreas kita makin sehat. Sel-sel yang pasif dan tertidur di pankreas kita diaktifkan. Sel-sel yang rusak di pankreas kita diregenerasi dengan lebih optimal. Sehingga akhirnya kita bisa berharap terjadi revitalisasi fungsi pankreas. Pankreas kembali menghasilkan sekresi insulin. Kita lepas obat dan suntikan. Bapak Ibu, banyak testimoni orang dengan HbA1c yang tinggi, ya, bisa pulih kembali menjadi normal. Ada satu testimoni teman kita, Bapak Ibu di Solo, memiliki HbA1c 13, Bapak Ibu. Normalnya di bawah 5,7. Setelah blow rutin, apa yang terjadi? Dari 13 turun ke 12, 11, 10, 9, 8, 7, mendekati ke normal, ya. Dan saya yakin hari ini sudah kembali ke normal. Terjadi revitalisasi fungsi organ, terjadi aktivasi. Itulah fitur pertama dari Aethera Care, aktivasi, ya. Nah, fitur kedua Bapak Ibu adalah penetrasi. Jadi gelombang terakhir ini ternyata bisa menembus tubuh kita antara 20 hingga 30 cm di bawah kulit. Dia mampu mencapai ke sumsum tulang, pembuluh darah kita yang mikro, kapiler, dan sebagainya. Dia meningkatkan sirkulasi peredaran darah kita, meningkatkan Qi, ya, jaringan lalu lintas energi di dalam tubuh kita, meningkatkan suhu tubuh dan memperkuat kekebalan tubuh kita. Nah, Bapak Ibu, ada seorang bernama Hippocrates, beliau orang yang sangat dihormati di dunia kedokteran. Beliau adalah bapak ilmu kedokteran dunia. Beliau pernah memberikan sebuah statement, jika ada cara untuk memanaskan tulang, maka semua penyakit bisa diobati. Ya. Nah, Bapak Ibu, yang dimaksud memanaskan tulang adalah memanaskan sumsum tulang. Ya, Aethera Care itu akan memanaskan sumsum tulang kita dan mengaktifkan produktivitas stem cell di dalam sumsum tulang kita. Jadi dulu Bapak Ibu ketika kita masih bayi, beranjak menjadi anak, remaja, pemuda, ya bertumbuh saat itu karena apa? Saat itu jumlah sel yang baru tiap hari lebih banyak daripada jumlah sel yang mati. Lebih banyak yang baru daripada yang mati. Surplus, bertumbuh, ya. Tapi manusia dengan beranjaknya usia, produktivitas stem cell menurun, Bapak Ibu. Jumlah sel yang mati setiap hari lebih banyak daripada yang baru ketika kita sudah dewasa. Ketika kita lansia, lebih banyak yang mati daripada yang baru. Kita defisit. Sehingga apa? Kita menua, Bapak Ibu. Keriput, ya, rambut memutih, fungsi-fungsi organ menurun, ya. Kita menuju penuaan dan kematian. Tapi dengan di-blow di tulang belakang, Bapak Ibu, produktivitas stem cell itu akan kembali optimal. Dan tubuh menyembuhkan dirinya sendiri melalui regenerasi sel. Dan penyakit-penyakit bisa diobati. Ya, jadi Bapak Ibu luar biasa sekali fitur penetrasi ini. Dia juga bisa melancarkan peredaran darah kita sehingga sirkulasi menjadi lancar. Yang luar biasa, sumbatan pun bisa teratasi, Bapak Ibu. Kita tahu dua penyebab kematian, ranking 1 dan 2 dunia adalah stroke dan jantung koroner. Keduanya masalah pembuluh darah. Alat ini bisa memperlancar sirkulasi darah, tapi juga mengatasi sumbatan, Bapak Ibu. Ya, ada seorang teman, Bapak Ibu, punya sumbatan pembuluh jantung koroner ada 8 biji di 8 lokasi yang berbeda. Semuanya sudah di atas 70%, sehingga harus dilakukan tindakan ring dan bypass. Ya. Tapi beliau memilih menggunakan Aethera Care. Yang terjadi 3 bulan kemudian ketika dilakukan kateter ulang, ya ternyata
semua sumbatannya, persentasenya menurun dari yang tadinya 70, 80, 90% tersumbat, ya, menurun menjadi 10%, 20, 30%. Ya, dan dokter mengatakan tidak perlu lagi tindakan kateterisasi. Nah, seperti itu. Jadi, Iteraker ini ternyata bisa mengatasi sumbatan di dalam tubuh kita. Nah, ini terkait dengan fitur yang ketiga, Bapak Ibu. Fitur kedua tadi penetrasi, fitur ketiga adalah identifikasi. Jadi, Iteraker ini mampu mengidentifikasi adanya masalah di dalam tubuh kita, khususnya masalah penyumbatan, peradangan, dan sel abnormal. Akan terasa panas di bagian-bagian ini, ya. Kalau di bagian yang tidak ada masalah itu rasanya enak banget, anget Bapak Ibu, ya, bikin ngantuk. Tapi begitu sampai area penyumbatan, peradangan dan sel abnormal terasa panas Bapak Ibu, ya. Jadi kita bisa identifikasi apakah ada sumbatan di pembuluh jantung koroner kita, ya, dengan cara kita scan Bapak Ibu, jalankan pelan-pelan, scan. Kalau hangat berarti selamat, aman. Tapi bisa jadi di suatu titik terasa nyos, panas, ya. Jaraknya sama, tebal kainnya sama, di sini nggak masalah, di satu titik nyos. Nah, di situ ada sumbatan. Bisa satu, bisa dua, bisa tiga, ya, lokasi ada sumbatan yang berbeda. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita blow di titik yang panas itu. Memang panas, tapi kita tahan, Bapak Ibu. Ya, 10 detik diputar dengan lingkaran kecil, 10 detik istirahat. 10 detik istirahat, 10 detik kali 3 per titik yang panas. Nanti lama-lama rasa panas itu akan hilang seiring hilangnya sumbatan. Demikian juga dengan peradangan, di lutut sering orang naik tangga sakit, ditekuk sakit, sholat sakit, harus pakai kursi, ya. Nah, di mana sumber peradangan di lutut itu? Kita scan, Bapak Ibu. Kita cari titik yang panas. Anget, 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 nyos, panas. Ketemu satu titik, dua titik. Nah, fokus di titik itu. Lingkaran kecil kita fokus 10 detik kali 3 per titik yang panas. Lama-lama rasa panas akan hilang seiring hilangnya peradangan. Seperti itu Bapak Ibu. Demikian juga dengan sel yang abnormal, ya. Jadi fitur identifikasi. Nah, kita lihat video ini. Panas, Pak. Iya. Bukan panas, jaraknya jauh. Panas, Pak. Itu ada sumbatan. Bapak Panas, belum Pak. saya belum di sini sakit nggak? Nggak kan? Nggak sakit. Nggak sakit, beda. Ya, Di situ sakit. jadi kalau ada rasa panas di situ panas, berarti Pak. ada masalah, ya. Bisa sumbatan, peradangan, atau sel abnormal. Oke, itulah fitur ketiga, identifikasi. Jadi pertama tadi fitur aktivasi, penetrasi, identifikasi, dan yang keempat adalah fitur safety. Jadi Bapak dan Ibu, perusahaan mengutamakan keamanan atas pemakaian produk karena itu perusahaan menyerahkan ke berbagai lembaga independen untuk melakukan sertifikasi. Itu sebabnya alat ini punya banyak sertifikasi, Bapak Ibu, dan yang terpenting adalah sertifikasi uji klinis. Ya, sertifikasi uji klinis. Nah, kita bersyukur Bapak Ibu memiliki sertifikasi uji klinis yang dikeluarkan oleh Beijing Research Institute of Chemical Technology. Ya, dari uji klinis ini diketahui bahwa alat ini efektif untuk kasus peradangan, ya, kualitas kesehatan yang komprehensif, tumor ganas, virus, diabetes, otak, kelenjar getah bening. Ya, jadi Bapak Ibu ketika eh, kita mengatakan kepada teman kita ini bagus untuk diabetes Anda, ya, kita bukan sedang ngecap. Uji klinis sudah melakukan hal itu dan membuktikan bahwa alat ini efektif untuk diabetes. Ya, oke. Nah, ini adalah sertifikasi yang lain dan ini adalah alat yang namanya electromagnetic radiation detector untuk mengecek tingkat radiasi. Orang awam biasa menanyakan bukan uji klinis, tetapi radiasinya besar nggak? Nah, kita coba ya. Alat ini berjalan baik di microwave, pemanas air, Bahkan pemanas juga ada bunyi. radiasi tinggi. Tapi dengan Iteraker ini udah kembali ke nol. Saya akan coba lagi. Apakah alat ini memiliki radiasi atau tidak? Bisa lihat ini
alat elektronik juga ya, elektronik device ya. Ternyata kita lihat di sini 000. Bisa blow langsung. Ya, 000. Oke, jelas ya. Nah, Bapak Rekan-rekan Ibu, ini semua, hal yang sangat penting, salam Bapak Ibu. satu. Ya, banyak orang yang tidak paham, ya. Jadi, Bapak Ibu, alat kita ini terdiri dari dua bagian, depan dan belakang. Kalau bagian depan dilepas, dicek pakai alat ini muncul radiasinya. Begitu bagian depan dipasang, radiasi menjadi nol, ya. Jadi kuncinya itu ada di bagian depan. Ya, dan kalau kita lihat di bagian depan ada seperti tabung kaca, Bapak Ibu, tapi itu bukan kaca. Itu dari puluhan mineral terpilih, Bapak Ibu, yang dipanaskan di suhu 1800 derajat selama 12 hari berturut-turut. Ya, dan itu adalah hasil penemuan dari Profesor Yang Wenjun. Ya, dengan adanya tabung itu, Bapak Ibu, ya, muncullah gelombang terahertz dan radiasi menjadi 000. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya radiasinya tidak benar-benar nol. Ada radiasinya tapi sangat kecil. Kalau kita pakai alat deteksi yang lebih sensitif, Bapak Ibu, muncul angkanya. Ya, ibarat kalau kita cek berat badan pakai timbangan badan, 10 kilo muncul angka 10, 100 kilo muncul angka 100. Tapi kalau 10 gram, angkanya 0. Tapi kalau kita pakai timbangan emas yang sensitif, ya kita tahu emas 1 gram pun ada nilainya mahal ya. Nah, timbangan emas 10 gram akan muncul angka 10. Demikian juga dengan alat ukur ini, kalau pakai yang sensitif muncul angkanya. Tapi itu artinya sangat kecil radiasinya. Dan yang lebih penting lagi adalah sifat dari radiasinya adalah non-ionized. Ya, non-ionized. Berbeda dengan sinar X, sinar gamma, itu ionized. Ya, radiasinya bisa mengubah struktur DNA sel tubuh manusia. Ya, bisa menjadi kanker dan sebagainya. Tapi kalau ini non-ionized. Ya, jadi aman. Oke. Nah, hati-hati dengan barang palsu. Bapak Ibu di pasaran, di online banyak barang palsu. Ya, kita coba lihat beda. Radiasinya tinggi. Ya, radiasinya tinggi. Harganya murah. Ya, ada yang 500, 600, tapi palsu ya. Jadi casingnya mirip Bapak Ibu. Memang pemalsu itu memang pinter membuat casing yang mirip, tapi teknologinya jeroannya zong ya. Jeroannya zong, hanya casingnya mirip. Tidak ada gelombang terahertznya, radiasinya tinggi, tidak ada 5 fitur yang saya jelaskan panjang lebar ini. Garansi training, konsultasi, hak bisnis tidak ada ya. Jadi hati-hati. Nah, fitur kelima adalah ramah pengguna atau user friendly. Kita bersyukur teknologi yang sangat bermanfaat ini ternyata mudah digunakan, mudah dioperasikan, dan ada panduan penggunaan. Kita bisa menemukan puluhan panduan penggunaan dengan mencari nama penyakit kita, lalu kita bisa menemukan, nah ini katakan penyakit kita rinitis, ketemu penyakit saya rinitis. Lalu kita bisa tahu titik mana yang harus di-blow. Oh, bahu kanan, bahu kiri, lingkaran besar di punggung tengah, ya seperti itu. Garis turun ke bawah, seperti itu, ya. Ada banyak panduan, Bapak Ibu, dari perusahaan. Tetapi, Bapak Ibu, saya akan jelaskan ada satu hal yang sangat penting yang disebut basic blue. Apapun penyakitnya, kita lakukan basic blue karena sangat penting. Yang pertama adalah blow di tulang belakang kita, Bapak Ibu, mulai dari atas tengkuk, ya, sedikit di atas tengkuk, turun sampai ke tulang ekor. Ya, kita blow di situ, Bapak Ibu, sekitar 10 sampai 15 menit. Ya, kenapa kita blow di situ? Ya, karena di situ 3.500 simpul saraf berkumpul, Bapak Ibu. Karena di situ produksi stem cell terjadi, ya. Dan 12 organ utama kita titik meridiannya kumpul di situ. Jadi sangat penting kita blow di tulang belakang kita, ya. 10 sampai 15 menit, lalu kita blow di 7 titik limpatik. 7 titik di mana banyak lipatan, ya. Lipatan tangan kanan kiri, blow 2 menit 2 menit. Siku bagian dalam, lipatan siku bagian dalam 2 menit 2 menit, ketiak kanan kiri 2 menit 2 menit.
lipatan leher ya di bawah telinga kanan kiri 2 menit 2 menit, selangkangan kanan kiri 2 menit 2 menit, belakang lutut kanan kiri 2 menit 2 menit, dan telapak kaki 2 menit 2 menit. 7 titik limpatik kita blow di situ ya. Kenapa begitu? Karena di situ banyak penyumbatan ya, peredaran darah nggak lancar di lipatan-lipatan itu ya. Padahal Bapak Ibu di pengobatan Cina kita tahu ada yang namanya Qi ya, jaringan lalu lintas energi, dan jaringan lalu lintas energi atau Qi itu ternyata mengikuti jalur pembuluh darah. Nah, begitu jalurnya macet, Qi menjadi nggak lancar. Padahal ketika Qi nggak lancar, sel healing turun, kemampuan tubuh dalam menyembuhkan dirinya sendiri turun. Kita tahu dokter terbaik di dunia adalah self healing, ya, kemampuan tubuh menyembuhkan dirinya sendiri. Nah, begitu kita blow 7 titik limpatik, maka Qi lancar, self healing naik. Seperti itu Bapak Ibu, ya. Oke. Nah, hati-hati dengan ubun-ubun. Ini sebenarnya juga titik yang perlu di-blow, tetapi tidak boleh di-blow untuk penderita tekanan darah tinggi. Ya, jadi ini kurang direkomendasikan untuk diduplikasi karena banyak orang tidak paham apakah dia punya tekanan darah tinggi atau tidak. Ya, jadi lebih baik tidak diduplikasikan. Tapi 7 titik yang lain. Nah, Bapak Ibu, setelah basic blow selesai, baru kita lakukan blow di lokasi yang bermasalah, titik yang dikeluhkan, ya seperti itu. Kita bisa lihat panduannya. Oke, nah sebelum terapi dan setelah selesai terapi kita melihat ada gambar gelas berisi air. Maksudnya apa? Kita diminta minum air terahertz sebelum dan setelah selesai terapi. Air terahertz 300 mili, pakai wadah kaca atau keramik, di blow menggunakan air teraker selama 2 menit. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Struktur molekul airnya berubah dari bergerombol menjadi linier. Sehingga ketika dia berubah menjadi linier, ya, ketika dia berubah menjadi linier, maka dia akan masuk ke dalam sel dengan cepat, Bapak Ibu. Kita tahu 70% tubuh manusia adalah air, ya, dan salah satu tugas air ketika masuk dalam tubuh adalah menghidrasi sel, ya, menghidrasi sel. Tetapi karena tempat yang bisa dilalui sel air itu ada pintunya ya, sel itu ada ibaratnya pintunya untuk dilewatin air, itu besarnya sekitar 10 molekul. Padahal air mineral yang kita minum selama ini kalau kita lihat pakai mikroskop itu ternyata molekul airnya bergerombol Bapak Ibu, membentuk klaster-klaster, satu gerombolan berisi 15-20 molekul, lebih besar daripada pintunya ya, sehingga mau masuk ke dalam sel tidak begitu lancar, sehingga sering kita minum air terasa kembung ya. Nah, begitu di blow menggunakan air teraker, ternyata struktur molekulnya berubah jadi linier sehingga masuk ke dalam sel dengan cepat Bapak Ibu ya. Metabolisme tubuh kita menjadi lancar dan luar biasanya Bapak Ibu, air tersebut menjadi air yang berenergi. Kita lihat Ya, videonya. ya, ya. Ini air yang di blow, dicek menggunakan alat aura scanner. Nah, ketika jatuh ke kanan dan ke kiri, artinya air itu berenergi, Bapak Ibu. చూసారా అన్ని చోట్ల ఎనర్జీ ఉందంట గ్లాస్ లో అదే తిరుగుతుంది 360 లాగా ఈయన మీలాగా ఒక ఆయన చూస్తారు మెషిన్ చూస్తా కూర్చుని ఆయన చెక్ చేస్తా కూర్చోరండి You got another glass? థ్యాంక్ యూ సార్ Bring the another glass. Other glass with Normal water. normal water. Bring here and pour. ఓ ఇన్ దిస్ It's being recorded, ma'am. ఓకే ఇనా Okay, okay. Enough. So this is normal water, నార్మల్ వాటర్ and this is Terra charge water. So let's check the. Nah, ini normal water, air yang tidak di blow. Ternyata jatuh ke arah yang sama, minus. That means this water No contains energy no at all, tidak ada energi sama sekali. the so-called mineral water. Sekarang kita kembali ke air terahertz, Or dia Terra charge berenergi. water Ya, is showing 100% positive. ya, luar biasa ya. Great. గ్రేట్ Jadi air yang di Thank you blow very much. ternyata berubah menjadi air berenergi, Bapak Ibu. Ya,
Jadi kita diminta minum air sebelum dan setelah terapi. Nah, Bapak Ibu, eh, kebutuhan air tiap orang beda-beda. Setiap hari kebutuhan air kita adalah 35 mili kali berat badan kita masing-masing, Bapak Ibu. Ya. Dan usahakan air yang kita minum itu di blue, Bapak Ibu. Itu akan membuat tubuh kita berenergi dan metabolisme tubuh kita akan jadi lancar, ya. Dan air itu akan masuk ke pembuluh-pembuluh darah kita, ya, secara merata, ya. Nah, oke, Bapak Ibu. Sekarang kita akan melihat apakah IT Care bisa untuk semua orang. Ternyata ada larangan untuk beberapa kasus. Wanita hamil dan haid tidak boleh terapi. Alat ini prinsipnya memperlancar peredaran darah. Seperti wanita haid, ya terjadi pendarahan, ya diperlancar darah yang keluar. Otomatis terjadi makin banyak darah yang keluar. Kita bisa kurang darah nanti, ya. Jadi wanita haid nggak boleh, wanita hamil juga nggak boleh karena kita nggak tahu kekuatan janin. Jadi karena nggak tahu kekuatannya lebih baik dihindari. Kemudian kalau ada objek dari luar yang tertanam masuk dalam tubuh seperti ring, alat pacu jantung, implan sendi, pen, jangan di-blow di objek tersebut. Tetapi bagian-bagian lain tetap boleh di-blow, ya. Kemudian alat ini juga tidak efektif untuk masalah yang mekanik seperti patah tulang. Patah tulang ini mekanik, ya. Kita blow harapannya balik lagi nggak bisa, ya. Turun berok, ya, hernia turun, ya, di blue harapannya naik nggak bisa, ya. Lalu untuk luka-luka yang terbuka yang masih berdarah jangan di blue, ya, terjadi pendarahan jangan di blue. Oke, jadi alat ini tidak cocok untuk penyakit yang akut, ya. Hari ini sehat, sore digigit nyamuk demam berdarah, gitu besok kena sakit demam berdarah, di blue nggak efektif. Tapi kalau penyakit degeneratif seperti diabetes, tekanan darah tinggi, stroke dan sebagainya, alat ini membantu, ya. Oke, ada reaksi setelah terapi. Sebagian orang bisa mengalami healing crisis. Ya, ini proses yang disebut reverse impact. Loh, kok malah terjadi sesuatu yang kelihatan lebih parah? Kok malah pusing? Kok malah mual? Kok malah sakit kepala, mengantuk? Ini adalah healing crisis. Bukan berarti kita tidak cocok, ya. Ini karena reverse impact, proses detoksifikasi limbah tubuh, Bapak Ibu. Nah, tidak semua orang mengalami, tapi kalau yang mengalami biasanya 2-3 hari akan hilang. Kalau kita ingin menekan healing krisis supaya tidak tinggi, caranya di awal miliki alat, jangan terapi berlama-lama. Ya maksimal setengah jam cukup. Ya, ibaratnya kalau kita nggak pernah olahraga, nggak pernah goes, diajak temen goes, PP 6 jam. Waduh, capek semua, apa, badan sakit semua. Tapi kalau nggak pernah goesnya cuma putar-putar di sekitar rumah, ya nggak akan sakit badannya. Ya kira-kira seperti itu. Penyesuaian dulu. Kemudian ada larangan setelah terapi tidak boleh makan minum yang dingin-dingin, tidak boleh kena AC atau kipas angin yang nyembur ke tubuh langsung, ya. Boleh angin AC sepoi-sepoi, tapi jangan suhu yang dingin, ya. Dan jangan mandi selama 4 jam setelah terapi. Setelah 4 jam baru boleh mandi. Oke. Nah, kemudian ini perbedaan produk-produk kita, Bapak Ibu. Ada beberapa produk, ada Aithera Classic, ada Aithera Premium Plus, Premium, dan Pro. Aithera Classic di harga 5,7 juta, Aithera Premium Plus di harga 12 juta, Premium di harga 17 juta 100, dan Aithera Pro di harga 57 juta. Makin tinggi harganya, makin tinggi intensitas gelombang terahertznya. Ya, Aithera Classic ini adalah produk yang paling laris, best seller, karena memang yang termurah. Lalu Aithera Premium Plus, ini produk terbaru kita, generasi ke-6. Ini produk ini punya keunggulan, tiap 2 menit ada suara bip. Tiap 2 menit ada suara bip, gitu ya. Padahal kita tahu tadi, lipatan tangan 2 menit, bip, pindah. Lipatan siku bagian dalam 2 menit, bip, pindah. Ya, kemudian lipatan di ketiak 2 menit, bip, pindah lagi. Ya, enak. Jadi nggak usah lihat jam. Nah, lalu ketika dia sudah overheating, panas, dia minta istirahat, ada suara bip, 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 seperti itu. Ya, canggih. Nah, kemudian Aithera Premium ini adalah yang paling ringan, banyak disukai wanita, ya. Dia bagus untuk wajah.
Kemudian Aethera Pro ini yang paling bandel, ini pamungkas untuk hal penyakit-penyakit yang berat. Nah, disarankan Aethera Pro ya. Oke, jadi karena ini cepat, prosesnya lebih cepat. Katakan klasik 40 menit, dia 20 menit pun sudah selesai ya. Jadi bedanya kalau Aethera klasik ini bisa dipakai non-stop 1 jam, ya, premium 1 jam, premium plus 1 jam, premium 3 jam, pro 8 jam non-stop. Ya. Kemudian masa pakai atau lifetime. Setiap barang elektronik ada umurnya, ada masa pakainya. Kalau klasik 2000 sampai 3000 jam, premium 5000 jam, pro 10.000 jam. Artinya apa? Kalau kita sehari rata-rata pakai 1 jam, maka premium itu bisa 5000 hari. Ya, kalau rata-rata 1 hari 1 jam, maka premium itu bisa dipakai selama 5000 hari. Berapa tahun itu? 5000 dibagi 365, ya, 10 tahun lebih. Itu kalau dipakai sehari 1 jam. Kalau dipakai sehari 2 jam, ya berarti 2500 hari. Kalau sehari dipakai rata-rata 3 jam, ya sehari ya berarti ya lebih pendek lagi ya. Seperti itu Bapak Ibu. Ya. Nah, lalu apa kalau cirinya dia sudah habis masa pakainya? Dia akan mati, Bapak Ibu. Ya, dia bukan fungsinya menurun, menurun, menurun lalu mati, bukan, tapi fungsinya tetap optimal terus dan suatu saat tek mati. Nah, di situ masa pakainya habis. Apa yang setelah habis yang bisa kita lakukan? Bapak Ibu bisa menukar unit yang lama dengan unit baru dengan hanya membayar sekitar 30% dari harga normal, ya, punya kesempatan 1 kali. Oke. Nah, lalu garansinya 1 tahun, tetapi khusus untuk Premium Plus dan Aethera Pro 2 tahun, ya, 2 tahun. Oke. Nah, Bapak Ibu, ini tadi produksi dari The Shanghai Technology. Kalau yang ini produksi dari MLS, Mulingsen, sebuah pabrik di Songshan dekat Guangzhou. Ya, kami pernah datang ke sana, perusahaannya besar sekali, karyawannya 30.000 orang lebih, go public, perusahaan go public. Dia bidang usaha yang terbesar adalah lampu Osram, terbesar di Cina, nomor 3 di dunia. Tapi dia juga punya lini produk alat-alat kesehatan yang semua didistribusikan oleh Prive International. Nah, yang paling kiri ini Ion Shield, ini pendan atau kalung. Dia ini disebut masker elektronik. Di zaman COVID dia disebut masker elektronik. Jadi dia ini menghasilkan 60 juta ion negatif per sentimeter kubik. Ion negatif ini akan melindungi kita, memprotek kita. Ya, radius 1 meter akan penuh dengan ion negatif. Dan ketika ada virus, bakteri, ada polutan yang mendekat ke tubuh kita itu akan ditangkap oleh ion negatif ini dan dijatuhkan, ya, seperti itu. Ini bagus sekali untuk orang-orang yang sensitif terhadap pernafasan seperti asma, ya, alergi dan sebagainya. Kemudian ini di harga 5,4 juta, garansi 1 tahun, namanya Ion Shield. Nah, dua produk yang sebelah kanan ini adalah Terahertz Food Messenger. Alat ini memancarkan gelombang terahertz, Bapak Ibu, ya. Tetapi dia merambat, bukan disemburkan, tapi merambat dari kaki naik sampai ke ubun-ubun secara merata, Bapak Ibu. Ini alat yang luar biasa sekali, ya. Jadi dia perbedaannya kalau yang tadi di blow tadi itu cocok untuk yang sifatnya sniper. Ada titik-titik yang bermasalah, ada sumbatan di pembuluh jantung koroner. Nah, itu cocok pakai ini, di blow, tembak ke titik itu. Ada saraf kecepit di lumbar 4, blow dengan ini, ya. Tapi kalau ini kekuatannya adalah menyeluruh, Bapak Ibu, ya. Menyeluruh. Kolesterol ada di seluruh tubuh kita, gula darah ada di seluruh tubuh kita, ya. Lalu di tubuh kita ada banyak peradangan dan penyumbatan. Kalau yang sudah parah baru kita merasakan nyeri dan sebagainya. Tapi kalau ternyata banyak yang kecil-kecil yang sedang-sedang, nah itu biarkan dia yang bekerja mengatasi peradangan dan penyumbatan, ya. Aethera Violet di harga 19,5 juta, Aethera Bio di harga 67,5 juta, ya. Aethera Bio digaransi 2 tahun. Kenapa harganya bisa jauh lebih tinggi? Ya, karena Aethera Bio ini intensitas gelombang terahertznya 3 kali lebih banyak dibanding Violet, Bapak Ibu.
Dan dia ada satu fitur yaitu ion negatif. Jadi masyarakat kota itu banyak dikepung oleh ion positif yang merugikan tubuh kita, merugikan kesehatan liver kita. Ion positif itu juga tidak bagus untuk saluran pernafasan, ya, kemudian peredaran darah dan penyebab kanker. Tapi yang bagus itu ion negatif. Tapi itu ada di alam, Bapak Ibu, di sungai yang mengalir, di air terjun, di hutan, ya, di gua, ya itu banyak ion negatif. Nah, kita jarang ke sana. Didatangkanlah ion negatif ke rumah kita melalui alat ini. Ini luar biasa sekali, ya. Dan ketika kita memakai food messenger ini, Bapak Ibu, kita sedang melakukan satu fungsi yang dinamakan grounding atau earthing atau nyeker, ya. Orang-orang kuno panjang umur salah satunya ternyata karena dia sering nyeker. Waktu nyeker, bagian tubuh kita langsung bersentuhan dengan bumi. Apa yang terjadi? Bumi itu penuh dengan elektron, Bapak Ibu. Dan elektron itu akan merambat masuk ke dalam tubuh kita. Apa manfaat elektron bagi tubuh kita? Ya, kita tahu ada yang namanya radikal bebas, molekul yang kehilangan sebagian elektronnya. Dia karena kehilangan sebagian elektron menjadi labil, tidak stabil, liar, merusak yang bagus-bagus, ya, dan muncullah autoimun, kanker, diabetes, ya. Tetapi yang menetralisir itu semua adalah eh, antioksidan, ya. Tetapi seringkali jumlah antioksidan itu lebih sedikit dibanding jumlah radikal bebas. Nah, dengan bala bantuan elektron tadi, ya, bersama dengan radikal bebas akan menetralisir, ya, eh, radikal bebas tadi, ya. Demikian juga sel-sel darah kita seringkali yang kurang olahraga, kurang minum itu bergerombol, Bapak Ibu, sehingga mudah menjadi penyumbatan, hipertensi dan sebagainya. Nah, elektron itu akan melapisi sel satu demi satu sel darah kita sehingga malah jadi tolak menolak, tidak bergerombol, ya. Dan itu akan menurunkan tekanan darah, menghindarkan kita dari penyakit eh, eh, penyakit-penyakit pembuluh darah, ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, ada satu produk lagi yang luar biasa. Ini produk terbaru dari Prive, yaitu Magnosik, Bapak Ibu. Ya, ini adalah produk baru kita, bekerja sama dengan perusahaan yang berbeda lagi, Weng Yi Hibao. Ya, nah ini perusahaan ini memproduksi pertama satu-satunya yaitu AI teknologi. Ya, traditional Chinese medicine bertemu dengan AI teknologi. Ya, dan Magnosik ini akan eh, mampu mendeteksi kondisi organ-organ di dalam tubuh manusia. 250 organ kita mulai dari otak, jantung, ginjal, liver, paru, pankreas, lambung, pembuluh darah kita, ya, kemudian kandung kemih, masalah payudara, ya, kemudian sampai pembuluh darah di semua tubuh kita kondisinya seperti apa, bahkan sampai kuku, sampai gigi, ya, itu semua akan dicek oleh Magnosik. Ini luar biasa sekali, Bapak Ibu. Ya, ini adalah penemuan dari 3 insinyur dari 3 negara yang berbeda, China, Jepang, dan Rusia. Ya, produk ini juga sudah mendapatkan sertifikasi SGS, ya, sebuah lembaga yang kredibel, ya. Dan kemudian, Bapak Ibu, alat ini bukan hanya mampu mendeteksi, ya. Jadi nanti kita waktu proses pendeteksian kita bisa melihat otak, jantung, ginjal dan sebagainya, ada gambar itu muncul dan Bapak Ibu bisa lihat on the spot saat itu juga bagaimana kondisi jantung, ginjal kita dan sebagainya. Ya, nanti di gambar jantung itu, ya, jantungnya sendiri itu semua orang sama, jantungnya adalah itu. Bukan jantung yang berbeda-beda, gambar jantungnya sama, tetapi di jantung itu atau di ginjal itu akan ada puluhan titik-titik dengan warna yang berbeda-beda. Warna kuning artinya sel itu sehat, sel itu semangat, ya. Kalau warnanya orange, sel itu menurun, tapi masih normal karena menurun seiring usia. Kalau warnanya merah, selnya tidak sehat atau subhealth, tetapi belum sakit. Kalau warnanya coklat, sel itu sudah bermasalah secara signifikan, turun fungsinya, ya. Dan yang warnanya hitam parah, ya. Dia sudah
secara fungsional mengalami masalah yang parah, warna hitam. Nah, alat ini luar biasa Bapak Ibu. Nanti dia akan scan di area sel, selnya kalau aman dia geser, aman geser. Tapi begitu dia ketemu sel yang warna coklat, warna hitam, ya, dia akan masuk ke bagian yang lebih dalam, ke nukleus atau inti sel. Inti selnya bermasalah, dia masuk ke kromosom. Kromosomnya masalah, dia akan masuk ke DNA. Dia akan cek kerusakan sampai terjadi di mana. Ya, itu luar biasa sekali. Dan kita bisa melihat dengan mata kita saat detek. Dan yang luar biasa, magnosik ini juga bisa merepair, bukan hanya detek tapi memperbaiki, Bapak Ibu. Dan memang ketika memperbaiki sebaiknya kita memiliki alatnya, karena repair itu bisa 6 jam, 4 jam, 8 jam, ya. Bisa dilakukan sambil tidur, Bapak Ibu. Alat ini merepair sambil kita beristirahat. Beberapa testimoni, Bapak Ibu, ada orang yang sudah lupa dengan pasangan dan anak-anaknya, ya, tidak bisa mengingat nama. Dia ternyata setelah repair beberapa kali, dia bisa mengingat lagi. Ada orang dengan tekanan darah tinggi, 40 kali terapi, dia bisa lepas obat. Ya, ada orang yang masalah prostat, ya, nyendet-nyendet, ya, dan ketika dia pakai ini, ya malam sering bangun kencing, ini menjadi lancar dan tidak bangun-bangun. Nah, seperti itu, ada banyak testimoni. Dan kita bersyukur Bapak Ibu nanti, ya, dalam waktu tidak lama lagi, hari Minggu 6 Juli di Yogyakarta ada acara yang bernama Journey to Success. Di situ ada satu sesi yang akan menjelaskan mengenai maksud magnosik dari Mr. Sun Moon Peng yang akan menyampaikannya. Saya sangat berharap Bapak Ibu bisa hadir di acara Journey to Success di Yogyakarta di Hotel Merapi Merbabu jam 12 siang, ya. Oke, jadi Bapak Ibu bisa tanya tiketnya pada pengundang, ya. Oke. Ini harganya 75 juta garansi 2 tahun dan khusus untuk magnosik ini perusahaan memberikan special treatment bisa cicilan. Pertama $1.000 atau 15 juta, lalu sisanya $4.500 dibagi 10 bulan. $450 atau 6.750 kali 10. Ya. Khusus untuk produk ini perusahaan menyediakan cicilan, ya. Nah, Bapak Ibu, ini ada promo yang menarik, Bapak Ibu, ya, sampai pertengahan bulan Juli. Beli satu bio harga 67,5 juta, kita akan dapat free Premium Plus dan Ion Shield dengan total bonus harga 17.250, ya. Kemudian ada lagi promo beli Aethera Bio harga 67,5 dengan menambah hanya 4,5 juta menjadi 72 juta, kita akan mendapat free Aethera Pro dan Ion Shield dengan total bonus 62.250. Dan ini adalah produk-produk terbaik di kelasnya, Bapak Ibu. Kalau kita ingin mengatakan saya mau cari yang terbaik, nah belilah pasangan ini, ya. Nah, ini ada promo lain, beli Aethera Pro di harga 57 juta, dengan menambah hanya 4,5 juta menjadi 61,5, kita dapat free Biolet seharga 19,5 juta. Ini juga menarik, Bapak Ibu, ya. Beli Biolet harga 19,5 juta dengan menambah hanya 2,4 juta menjadi 21.750, kita akan dapat free satu Aethera Premium seharga 12 juta. Padahal hanya menambah 2/4. Ya, ini produk pasangan ini pasangan terlaris Bapak Ibu, ya. Biolet bonus Premium Plus ini. Kemudian beli satu Premium Plus harga 12 juta dengan menambah 6 juta saja, kita akan dapat free satu lagi Premium Plus, ya. Jadi 18 juta dapat 2. Beli satu Ion Shield gratis satu Ion Shield, ya. Ini juga promo menarik, ya. Kemudian Oxitep, nah ini produk lain lagi Bapak Ibu. Ini dari perusahaan yang berbeda lagi, Oxitep Corporation dari Singapura. Ini pertama dan satu-satunya di dunia water oxygenator, alat untuk mengisi air penuh dengan oksigen. Ini bagus untuk meningkatkan saturasi oksigen, ya. Juga bagus untuk penderita kanker. Ya, Profesor Otto Warburg mendapat Nobel karena menemukan penelitian bahwa semua jenis kanker hidup di dalam tubuh yang asam dan kurang oksigen. Nah, begitu tubuh kita penuh dengan oksigen, artinya kanker hidup di habitat yang salah. Ya, ibaratnya lele habitatnya air tawar, masuk ke air laut.
ya kelepek-kelepek ya dia. Demikian juga dengan kanker ya. Jadi ini cocok untuk para penderita kanker, kemudian diabetes, tekanan darah tinggi, bagus ya. Ada promo buy one get one, 78 juta mendapat 2 unit. Oke. Nah, sekarang saya akan jelaskan mengenai beberapa testimoni Bapak Ibu ya. Aithera Care ternyata bagus untuk wajah, untuk kerut-kerut, kantong mata, flek ya. Kemudian dia akan mengencangkan kulit kita. Ini orang yang sama, tangan kanan sengaja diblurutin, kirinya dibiarkan apa adanya. Anda bisa lihat bedanya. Yang satu kenceng, ya seperti 30 tahun, yang satunya 60 tahun. Ya. Nah, ini wajah, ini luar biasa. Ya. Garis senyumnya menipis, kantong matanya mengecil. Ya. Kemudian kerut-kerut di dahu, di dahi, di dagu, ya menipis semua. Dan yang luar biasa adalah glowing, ya glowing tanpa krim, kencang tanpa tarik benang, ya. Untuk jerawat, ya 2 minggu terapi jerawat hilang semua. Untuk tangan yang kebas mati rasa, trigger finger, 哎呀，你不要你 ya 的手， dia bisa 对， kembali 你之前是 ya 不是 melakukan 就是 tangannya. 没有办法去抓的？ Untuk varises, ini juga penyumbatan. Alat ini bagus untuk penyumbatan, ya. Untuk menurunkan berat badan, mengecilkan perut. Untuk ini masalah gagal ginjal, Bapak Ibu. Kedua kasus ini mereka cuci darah 3 kali seminggu menjadi 2 kali seminggu. Kreatininya turun dari 7 menjadi 4,4. Dari 8,2 turun menjadi 2,8, ya. Kemudian untuk ini penyakit obstruksi kandung kemih selama bertahun-tahun, urinnya sulit keluar, bertumpuk, tersimpan dalam tubuh, perutnya membuncit, ya, dan diplurutin keluarlah urin itu melalui pusar, Bapak Ibu, dan berbuih. Dan 3 bulan kemudian wanita itu benar-benar sembuh. Ini penderita kanker payudara, Bapak Ibu, 22 hari terapi, dia memberi testimoni 30% benjolan berkurang, 90% rasa sakit hilang. Ya. Nah, ini stroke, Bapak Ibu. Kita bisa lihat seorang bapak bangun pun dia nggak bisa, harus dibantu. Dia terapi menggunakan Aithera Care. Setelah 2 minggu dia mulai bisa berdiri. Dia mulai bisa minta buah. Dia mulai bisa sholat. Waduh, ngambil jeruk. Wah. 1,5 bulan terapi dia sudah mulai bisa sholat. Dan jalan tanpa tongkat. Nah, yang sebelah kanan Bapak Ibu, ini kena stroke 5 kali serangan. 2 tahun terakhir dia hanya di atas ranjang. Tapi setelah terapi apa yang terjadi? 1 bulan kemudian dia sudah bisa berdiri. Ya, luar biasa. Nah, ini wanita ini Bapak Ibu osteoporosis berat, usia 93 tahun, parah. Dia bilang bergerak 1 inci pun sakit luar biasa. Dia harus berada di tempat tidurnya 2 bulan yang lalu. Ya, hari ini dia sudah bisa duduk, dia latihan olahraga menguatkan otot-ototnya. Ya, ini diblus sehari 2 kali selama 2 bulan dia sudah bisa beraktivitas. See, my mother can bicycle Ya. already. Nah, Bell palsy, Bapak Ibu. 8 hari setelah terapi dia pulih kembali. Ini psoriasis, penyakit autoimun, Bapak Ibu. Setelah 6 kali terapi, dia pulih kembali. Vitiligo setelah 5 bulan terapi, belentong putih-putihnya pun hilang. Ya. Frozen shoulder, 6 bulan dia frozen shoulder, bahu beku. Tapi apa yang kita lihat, 10 menit dia terapi, kita lihat sama videonya. Kanan bisa tinggi ya, yang kiri mentok segitu ya. Oh, kalau dua-duanya angkat berarti cuma mentok segitu ya. Oh, oke, ya ya. Dan kita rumah. Tapi harus Coba lagi Bu, angkat Bu. Angkat. Ya. Ya, luar biasa ya. 10 menit terapi ya. Oke, berikutnya. Ini orang ini bukan stroke. Banyak orang berpikir dia stroke. Dia ini nyeri di semua sendi-sendinya. 4 tahun sulit jalan,
sulit duduk, sulit berdiri. Ya, kita lihat. Oh, sak wonten nggih. Oke. Yang loro niku. Nggih. Dalam waktu singkat, 1 kali terapi, dia bisa berdiri, berjalan, duduk. Kalau duduk, dia bisa berdiri sendiri. Berdiri. Alhamdulillah. Lari. Ya, luar biasa ya. Oke, ini seorang dokter holistik. Ovari sindrom, the kista di ovariumnya radang, menyebabkan nyeri pinggang. Bagaimana cara pengobatannya? Operasi dok, kita coba dulu dengan konsep holistik. Saya berikan obat yang tepat sesuai dengan diagnosis dan dosisnya. Saya bantu dengan terapi dengan teknologi sinar Aetera. Ini teknologi pertama di Indonesia. Penemuannya baru 6 tahun, masuk ke Indonesia baru 6 bulan ini. Alhamdulillah saya dapat kesempatan dokter pertama yang mendapatkan teknologi tersebut. Kalau selama ini mungkin pernah dengar teknologi far infrared, dan merek misalnya dokter laser, dan merek apapun yang di luar sana sudah 30 tahun, teknologi itu sudah ketinggalan zaman, tapi ada teknologi baru namanya teknologi sinar Aetera yang bisa membuka sumbatan pembuluh darah, memperbaiki kualitas darah, mematikan virus, dan yang lebih canggih lagi dari teknologi tersebut bisa menghancurkan sel-sel kanker tanpa merusak sel-sel sehat. Kita sudah punya teknologi tersebut, selain kita berikan obat herbal, kita terapi, kita sinar tulang belakangnya sampai dengan bagian-bagian yang tadi terdiagnosis adanya kista. Alhamdulillah 1 bulan sembuh. Iya. Dan dokter ini selalu merekomendasikan Aetera Bio dan Aetera Pro, Bapak Ibu. Ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, akhirnya Bapak Ibu saya ingin menyimpulkan bahwa the first wealth is health. Saya berharap Bapak Ibu semua setuju ya. Kekayaan yang paling utama dalam hidup ini adalah kesehatan. Tanpa kesehatan Bapak Ibu, ya, apa yang kita miliki menjadi tidak bermakna. Dan apa yang kita miliki seringkali bisa habis gara-gara untuk mengobati penyakit kita demi sehat, ya. Nah, Aetera Care ini sesuatu yang sangat worth it untuk dimiliki Bapak Ibu karena satu alat bisa satu keluarga bergantian. Ya, beda dengan food supplement, kalau ada 3 yang sakit ya 3 resep. Habis repeat 3 resep, habis repeat 3 resep. Kalau ini satu alat bergantian satu per keluarga. Dan ketika semua sudah sembuh, alatnya masih bisa ya, bahkan bisa untuk bantu dan sebagainya. Lalu satu alat ini bisa untuk banyak penyakit, bukan semua tapi banyak penyakit. Ya, bisa mungkin ketika kita salah bantal, ketika kita sulit BAB, kita mungkin kesleo, ya, apapun ya di kehidupan sehari-hari ada banyak hal yang terjadi. Dan yang menarik kita bisa sehat tanpa obat, Bapak Ibu. Dan seringkali hasilnya cepat. Dan ini menjadi harusnya P3K di tiap rumah tangga. Jangan cuma betadine, Tensoplast, boleh ya, kain kasa, ya, tapi kita perlu Aetera Care, Bapak Ibu, untuk merawat, menjaga, mengobati kesehatan seluruh anggota keluarga kita. Buat Bapak Ibu yang hari ini belum memiliki, saya doakan Bapak Ibu segera memilikinya, ya, dimudahkan untuk memilikinya, sehat bersama keluarga Aetera Care. Oke, sekian dari saya, Bapak Ibu. Sekarang kita akan masuk di sesi yang kedua. Sesi ini sangat penting dan sangat menarik. Sesi tentang Yin Yang Wuxing, keseimbangan 5 unsur. Ya, Bapak Ibu, sesi ini dibawakan oleh orang yang tepat, Bapak Ibu, yaitu Bapak Dedi Subiantoro. Beliau punya latar belakang terapis medis timur. Pasiennya ribuan, ya, tersebar di berbagai kota, dan bersyukur beliau bersedia membagikan membagikan konsep Yin Yang Wuxing yang sangat menarik. Mari langsung Pak Dedi bisa bergabung. Siapa Yona? Yeah. Ya. Oke, bentar. Oke. Saya dibikin host dulu, Pak. Ya. Oke. Siapa? Oke, siapa ya? Bentar, saya share materinya dulu, Pak.
MUE 2 tahun, lalu Yasin dari awal 2001. Tiga menterinya saya memang sudah tidak kerja. Oke, siap. Ya, jelas suara saya Pak Yona. Ya, jelas Pak. Pak. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Ya, senang sekali hari ini bisa ketemu lagi di Zoom. Ya, bagi yang pertama kali datang Zoom, salam kenal, saya dari Jogja. Ya, kebetulan latar belakang saya adalah terapis dari 2011 dan memang saya concern ke apa yang namanya medis timur. Tadi udah disampaikan sama Pak Yona tentang alat ini, ya, alat yang sangat ajaib sekali. Bukan hanya luar biasa ya bagi saya, sangat ajaib karena saya bandingkan dengan alat yang sebelumnya. Jadi kayak elektroakupuntur, totor dan segala macam. Jadi alat-alat media, instrumen untuk medis timur. Jadi banyak orang yang hari ini ternyata taunya adalah medis barat. Ya, jadi kalau sakit ya ke dokter, ke rumah sakit, minum obat, suntik operasi dan segala macam. Tidak salah dengan itu, Bapak Ibu. Cuman ada juga satu lagi yang namanya medis timur. Nah, bedanya apa? Jadi bedanya analoginya kayak orang sakit itu kayak rumah, ya kita punya rumah, gentengnya bocor, ya hujan atas ke sofa, sofanya basah. Solusinya ada dua. Ya, kalau medis barat itu adalah geser sofa, medis timur adalah benerin genteng. Dua-duanya adalah solusi. Ya, satu solusi jangka pendek, yang satu solusi jangka panjang. Jadi ada kasus contohnya misalkan kayak orang diabetes, ya. Solusinya ada dua. Kalau ke dokter, ke medis barat, ya minum obat diabetes atau insulin seumur hidup. Tapi kalau di medis timur, pankreasnya dibenerin. Ya, banyak orang yang saya tanya seperti itu, pilih yang mana? Pankreasnya dong. Nah, itu seperti itu ya. Jadi selama pankreas kita berat, otomatis ya solusinya dalam medis barat, minum obat atau insulin seumur hidup. Contoh yang lain adalah orang darah tinggi nih. Solusinya ada dua, minum obat darah tinggi seumur hidup atau ginjalnya dibenerin. Sama juga dengan orang yang kolesterol, LDL-nya tinggi, TG-nya tinggi dan segala macam. Solusinya ada dua. Kalau ke medis barat ya minum obat kolesterol seumur hidup atau bener. Cuman banyak dari kita yang taunya adalah medis barat ya. Minum obat seumur hidup. Ya, sebenarnya bukan nggak boleh minum obat, tapi untuk jangka pendek. Ya, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, oke. Tapi kalau untuk seumur hidup, Bapak Ibu, ya, artinya, ya, sehatnya kapan? Nggak sehat-sehat. Nah, tugas daripada medis timur adalah untuk merevitalisasi fungsi organ tadi. Jadi, kalau di medis timur kita yakin bahwa kalau organ kita seimbang, tidak mungkin muncul penyakit atau keluhan sekecil apapun. Jadi, kalau hari ini kita ada penyakit atau keluhan yang walaupun baru gatal-gatal, kepas-kepas, atau sudah jadi penyakit kayak darah tinggi, kolesterol, stroke, jantung, dan segala macam, berarti ada organ tubuh yang kerjanya lagi berat. Ya, karena memang Tuhan nggak salah desain. Jadi kalau organ kita seimbang, nggak mungkin muncul penyakit atau keluhan. Jadi kalau di medis timur, kalau ada penyakit atau keluhan, organnya direvitalisasi. Nah, nanti muncul yang namanya self healing. Tubuh bisa mengobati dirinya sendiri. Oke, di medis timur kita dari TCM, dari traditional Chinese medicine. Ini umurnya udah 5.000 tahun yang lalu. Jadi ada yang namanya yin yang boxing. Jadi di apa namanya di layar ini kita lihat adalah yin yang boxing. Jadi yin yang boxing adalah keseimbangan fungsi organ. Artinya kalau organ kita seimbang, tubuh bisa menyembuhkan diri. Di dalam boxing ada 5 unsur, Bapak Ibu. Jadi yang pertama unsur kayu. Ya, kayu ini adalah menghidupi api. Jadi kayu ini ada liver, organ besarnya. Di api ada jantung, dan api bisa menghidupi tanah, tanah ada lambung, lambung bisa menghidupi logam, logam ada paru-paru, paru-paru bisa menghidupi air, ya. Logam bisa menghidupi air, air ada ginjal. Air ini bisa menghidupi kayu. Ya. Jadi di air itu menghidupi kayu. Jadi ada hubungan saling menghidupi. Tapi ada juga hubungan saling mengendalikan. Ya, yang satunya menghidupi, satunya merusak. Ya, terjadi dua hubungan tadi, Bapak Ibu. Ya, muncul keseimbangan fungsi organ. Jadi kayu ini dia mendestroy tanah, tanah mendestroy air, air memadamkan api istilahnya. Api melelehkan logam, logam mematahkan kayu. Nah, dua hubungan tadi, hubungan saling merusak, ada juga hubungan saling menghidupi. Di mana dua hubungan tadi sama-sama kuat, ya, terjadilah keseimbangan fungsi organ. Ya, nanti kita jelaskan di slide yang selanjutnya yang lebih mudah dicerna ya. Nah, dalam hubungan ini Bapak Ibu ternyata unsur kayu ini sebagai pusat metabolisme. Jadi boleh dikatakan apapun penyakit degeneratif kita, ya, awal mulanya dari liver, dari unsur liver itu rasa, liver itu perasaan ya, perasaan. Jadi liver ini Bapak Ibu ini sangat penting sekali karena begitu liver kita berat Pak, ini 100% penyakit semua dari liver yang berat. Ya, di mana liver ini kontribusinya sehat, ada 3 pola.
Ya, untuk bisa membuat liver ini kerjanya ringan atau berat. Dalam hal ini liver bukan berarti livernya rusak, tapi livernya kerjanya berat. Ya, distribusinya, jadi, kondisinya ringan itu dari pola makan yang bagus. Jadi kalau kita menjaga pola makan yang bagus, ternyata dia menyumbang 20% liver kita kerjanya ringan. 20% dari pola hidup, ya, dan 60% dari pola pikir. Ya, makanya ada yang bilang hati yang gembira adalah obat. Ya, ternyata kalau di medis timur hubungannya adalah gampang mengeluh, gampang cemas, gampang macam. Ternyata livernya ikut berat, Pak. Nah, dan di sini Bapak Ibu uniknya dari medis timur, teorinya gampang, cuman prakteknya memang nggak gampang karena di medis timur kita kenal yang namanya chi tadi. Jadi aliran chi ini kalau lancar, jadi begitu kita bersyukur, happy itu aliran chi-nya lancar. Cuman teorinya gampang, prakteknya nggak gampang. Ya, sama dengan kayak orang tenggelam, itu kalau dia rileks sebenarnya ngambang. Nah, cuman nggak ada orang, pertanyaan nggak ada orang tenggelam yang rileks kan itu. Ya, butuh alat bantu. Nah, di mana chi itu tadi, ya chi itu adalah dia lewat meridian. Jadi kalau air lewat pipa, darah lewat pembuluh darah, chi itu lewat di mana kalau meridiannya ada yang tersumbat, chi-nya nggak lancar. Makanya teorinya nggak gampang. Saya tuh pengen happy, Pak. Saya tuh pengen bersyukur. Gampang. Nah, boleh dikatakan chi-nya lancar. Butuh alat bantu untuk tahu titik-titik chi yang tidak lancar tadi. Nah, memang kalau jadi hanya orang-orang tertentu aja ya pakai jam namanya aku pun ada juga yang pakai totok, ada juga pakai bahasa, ada jam dan segala macam, ada juga yang pakai refleksi dan segala macam. Ya, cuman hanya tentu yang bisa dan hari ini alhamdulillah kita diperkenalkan dengan alat namanya Iteraker. Ya tadi sudah dijelaskan sama Pak Yona. Jadi Iteraker ini gelombang yang frekuensinya sama dengan badan kita. Jadi begitu penyumbatan di chi atau di pembuluh darah atau sel abnormal atau peradangan, dia terasa lebih nyengat dan itu tingkat presisinya tinggi sekali. Ya, makanya Iteraker ini bisa dikatakan efektivitasnya adalah 10 kali lipat daripada akupuntur. Oke, nah ciri liver berat, nah, ini bukan berarti kita sakit liver kita berat, kolesterol mulai gampang naik. Ya, kolesterol naik, LDL-nya naik, TG-nya naik, mulai terjadi sumbatan. Ya, nyumbat di jantung namanya korotan namanya stroke. Nah, solusinya kembali lagi ada dua. Nah, solusi jangka pendek Bapak Ibu bisa ke dokter ya untuk menurunkan atau mengencerkan tadi darahnya, minum obat kolesterol atau pengencer darah. Tapi kalau misalkan livernya nggak direvitalisasi, otomatis dia akan minum seumur hidup. Ya, kalau di medis timur, livernya tadi Pak, livernya direvitalisasi. Kalau dengan Iteraker tinggal di-blow di livernya, rutin tiap hari. Ya, otomatis nanti kalau livernya udah oke, ya, sinyal lancar dan segala macam akan mudah bersyukur, mudah bahagia dan segala macam. Nah, di saat liver kita berat, selain kolesterol tadi naik, adalah asam lambung. Nah, banyak orang yang taunya asam lambung itu mah. Ya, sebenarnya 90% dari penyakit yang kita tahu hari ini semua dari keasaman tubuh, Pak. Dari asam lambung. Jadi asam tubuh ini kalau udah pekat, dia mampu membuat luka. Terjadilah peradangan. Nah, kalau luka di usus besar, ya namanya ambeien. Kalau lukanya di paru namanya asma. Kalau lukanya di saluran kencing namanya radang saluran kencing. Nah, cirinya adalah dia mudah masuk angin, mudah menggigil dan segala macam. Dan setiap asam ini tinggi, Pak, ternyata semua fungsi organ jadi berat. Ya, kalau dia organnya berat termasuk pankreasnya muncul yang namanya diabetes. Jadi kalau pankreas kita berat, ya insulin nggak bisa optimal, otomatis kadar gula naik. Ya, boleh dikatakan kalau orang yang diabetes, begitu dia stres, livernya berat, asam lambungnya naik, pankreasnya berat, insulinnya sedikit, kadar gula naik. Nah, yang lebih lagi, Bapak, ada satu organ lagi yang sangat krusial sekali, ini adalah organ ginjal. Nah, 60% yang penyakit yang kita tahu hari ini semua dari ginjal kita yang berat. Ya, Bapak Ibu bisa cek ya. Jadi bukan berarti ginjalnya rusak enggak, tapi ginjalnya berat kerjanya. Artinya meskipun kita punya motor baru nih, motornya bagus, yang harusnya 2 penumpang, dia 10 penumpang, berat Pak kerjanya. Cek ke dokter atau ke benter, motor masih bagus. Ya, ginjal masih bagus. Cuman ginjalnya berat kerjanya karena apa? Ya tadi kayak motor tadi, diisi 10 penumpang. Nah, ciri-ciri dari ginjal yang berat adalah asam urat mulai gampang naik. Kemudian otot mulai gampang kram, gampang apa namanya? Ketetet, HNV dan segala macam, bel palsy dan segala macam. Terus semua penyakit berhubungan dengan tulang, osteoporosis, osteoartritis, radang sendi, lututnya sakit, trigger finger, persendiannya sakit. Nah, darah tinggi itu adalah ciri dari ginjal kita berat.
Kemudian penyakit yang berhubungan dengan reproduksi, ya entah itu lemah syafat, ejakulasi dini, terus kemudian mens tidak teratur, mens yang sakit atau keputihan atau kesuburan, ya. Terus penyakit yang berhubungan dengan pembengkakan, ya, mau bengkak kecil, mau bengkak besar, ya. Ada lipoma, papiloma, kanker, tumor, ya. Ataupun kutil, Bapak Ibu. Jadi kalau udah muncul kutil, berarti itu ciri ginjal kita berat. Ya. Kemudian imunitas tubuh menurun, masuk kepada autoimun misalkan, psoriasis, vitiligo, atau mungkin udah mulai muncul gampang alergi nih. Ya, kena dingin gatel, kena debu gatel, ya, makan udang gatel, makan seafood gatel, makan protein yang berlebih juga gatel dan segala macam. Berarti ciri ginjal kita yang berat. Ya, dengan ITERACARE Bapak Ibu alhamdulillah di Medis Timur dimudahkan dengan teknologi. Jadi apapun penyakit dan keluhannya, tindakan cuma satu, Bapak Ibu. Itu adalah basic blow. Jadi basic blow ini Bapak Ibu, ya bisa dua-duanya, geser sofa juga bisa, benerin genteng juga bisa. Nah, basic blow ini khusus untuk benerin gentengnya. Ya, jadi benerin genteng untuk merevitalisasi fungsi organ. Jadi kayak diabetes nggak akan bisa sembuh selama pankreas di mana di tulang belakang. Ya, darah tinggi nggak akan bisa normal selama ginjalnya berat. Ya, ginjal di mana di tulang belakang. Sama dengan kolesterol nggak akan bisa normal selama livernya berat. Asam lambung nggak akan bisa normal selama livernya berat. Liver di mana di tulang belakang. Nah, kita tinggal blow aja Pak di tulang belakang. Ya, sebelumnya pastikan minum dulu air putih yang di blow. Ya, minimal 300 ml, blow selama 2 menit, minum sampai habis. Ya. Kemudian dan basic blow di tulang belakang. Kita bikin gerakan ya berputar berlawanan jarum jam selebar leher ya dari tengkuk sampai ke tulang ekor. Kemudian dibuang di luar tubuh dulu atau ke bawah. Lakukan ini Bapak Ibu di awal 5-15 menit. Ya. Untuk yang pertama kali lakukan 5 menit dulu. Nanti naik lagi 7 menit. 9 menit, 10 menit. Nanti kalau udah mulai terbiasa 15 menit. Nah, kemudian baru belotik. Ya, di belakang telinga, di bawah telinga. Ya, 2 menit kanan kiri. Ya, 2 menit kanan kiri. Kemudian di telapak kaki, ya 2 menit. Kemudian di ketiak, ya siku, telapak tangan dan juga di selangkangan. Lakukan itu per titik 2 menit, 2 menit. Ya, kemudian baru di blow di titik yang dikeluhkan. Ya, untuk penyembuhan sarannya adalah lakukan sehari bisa 2 atau 3 kali terapi basic blow. Ya, selisih 4 jam. Ya, setelah basic blow baru minum lagi air putih yang di blow. Ya, 2 menit. Ya, Bapak Ibu bisa lakukan sehari sekali, sehari 2 kali, 3 kali. Untuk penyembuhan bisa rata-rata 2 sampai 3 kali basic blow. Ya, atau mungkin Bapak Ibu misalkan nggak usah pakai basic blow misalkan ya, langsung bangun tidur nih, kok boyongnya pegel, langsung di blow Pak. Atau mungkin tengang, langsung di blow. Atau mungkin pegel di mana, langsung di blow juga boleh. Tapi ingat itu baru geser sofa. Ya, kalau geser sofa gentengnya masih belum benar, ya masih bisa ada kambuh lagi. Nah, biar nggak kambuh-kambuh lagi, lakukan blow. Ya, nanti kalau udah mulai sehat, udah mulai bagus, untuk perawatan disarankan seminggu sekali, 2 kali atau 3 kali. Dan rata-rata banyak orang biasanya ya nunggu baru terapi. Ya, jangan nunggu sakit dulu, Pak. Karena gelombang kalau ketemu sel yang sehat dia makin sehat. Ya, jangan kita nunggu sakit dulu baru terapi. Ya sama kayak kita punya motor, motor baru, ya servis seminggu sebulan sekali. Padahal motor masih bagus, ngapain diservis? Ya, biar nggak rusak. Cuman biasanya kalau orang ke badan nunggu rusak dulu baru servis. Ya, jadi Bapak Ibu yang udah sehat hari ini justru mumpung masih sehat, diblow Pak, dimudahkan lagi organnya. Ya terus, jangan nunggu sakit baru terapi. Ya. Oke, sekian ya Bapak Ibu. Nah, kita masuk ke sesi yang berikutnya adalah sesi tanya jawab. Nanti kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan bisa chat atau bisa open mic ya. Mungkin ada ya message-nya. Oke, silakan Bapak Ibu. Ya, kalau ada yang ditanyakan langsung aja bisa chat atau open mic. Saya Ya. Pak Tarjo, Pak. Bentar. Pak Ya, Tarjo silakan Pak. dari Sutarjo dari mana Pak? Cilacap. Dari Cilacap. Recording in Blow itu progress. apa tetap dengan 2 menitan atau lebih dari 2 menit itu? Ya. Itu. Jadi Terima kasih, kalau untuk Pak. treatment Pak. Ya, Ya. Pak. Sama-sama Pak. Jadi biar gini Pak. Jadi tindakan melakukan
Recording in panduan-panduannya, progress. titik-titik gambarnya dan segala macam. Itu liver di mana, hati itu di mana. Basic blow. Tapi Bapak jangan di blow di ringnya. Ya, jadi jangan di yang ditanam. Ya, boleh di blow di luar objek itu. Itu ya Pak Tarsi ya. Oke, yang lain silakan Bu. Assalamualaikum. Bapak, izin bertanya Bapak. Siap Ibu. Dari siapa Bu? Saya dari Ibu Herni. Terus Dari mana Bu? saya ada keluhan di lutut kanan kiri. Ya. Usia saya 48 tahun. Ya. Nah, sama ada di tumit kanan plantar fasciitis. Nah, saya udah beberapa kali terapi, tapi saya kok kayak nggak merasakan efeknya gitu loh. Terus gimana sih sebenarnya seharusnya gitu? Karena cara terapinya. Karena saya di lutut kan katanya di bulat di lututnya gitu kan. Udah saya jalanin itu. Terus ya memang karena keterbatasan waktu saya kan juga ngantor gitu kan. Jadi paling malam itu pun kadang-kadang gitu. Jadi sebaiknya saya terapinya itu bagaimana? Terus bisa merasakan efeknya itu setelah terapi berapa lama? Terus apa namanya? Nanti karena kan saya kalau misalnya di mobil gitu, perjalanan dari Jakarta ke Tegal gitu. Itu pun nanti pas pada saat saya misalnya berhenti di rest area lagi, pas lagi mau turun dari mobil itu kok rasa kakinya tuh kaku gitu loh. Kayak gitu. Karena kalau dasarkan ronsennya memang osteoartritis gitu. Kalau yang di tumit kanan, di tumit kanan itu udah muncul yang lancip-lancip itu, jadi kayak plantar fasciitis gitu, udah muncul yang taji-taji gitu kan. Jadi kalau habis duduk buat jalan itu kan juga berasa ngilu gitu. Nah itu terapinya harusnya bagaimana? Jadi nanti Ibu lakukan basic flow. Jadi Ibu lakukan basic flow, fokus di ginjalnya, kemudian target air putihnya harus kena Ibu ya, 35 mili kalikan berat badan. Jadi gentengnya tadi ginjalnya. Nah, nanti untuk geser sofanya, Ibu bisa langsung blow di lututnya Bu, dengan posisi nekuk ya. Ibu tekuk lututnya. Nah, ini misalkan ini Bu ya. Ini lututnya Bu ya. Ini lututnya Ibu nih. Ya, Ibu nekuk kayak gini ya. Ibu kelihatan Ibu ya. Ya. Kemudian blow, Ibu tarik dulu titik yang di mana. Misalkan tunjuk sini nih. Nah, Ibu blow di sini, dipanasin dulu 1 menit. Ya. Setelah 1 menit baru Ibu scanning nih. Scanning tadi diputar, tapi merambat pelan-pelan sampai dapat titik yang nyengat. Nah, begitu terjadi nyengat gitu, Pak. Ibu blow di situ, titik itu, Bu. Titik itu 10 detik 3 kali. Nah, begitu 10 detik, lepas dulu. Baru cari lagi titik yang tadi. Cari yang paling nyengat lagi. Begitu nyengat lagi, blow di situ. Ya, selama 3 kali. Ini baru 1 titik nih, Bu. Ibu bisa cari muter di semua lututnya Ibu. Bahkan di belakang lututnya juga. Ya, termasuk juga di tungkaknya tadi. Jadi sampai ketemu titik yang nyengatnya dulu, cari dulu targetnya, begitu ketemu nyengat Bu, langsung Ibu blow 10 detik 3 kali. Nah, nanti biar nggak kambuh-kambuh lagi, nggak muncul lagi osteoartritis, ya organ yang bertanggung jawab adalah ginjalnya. Jadi Ibu basic blow di tulang belakang, nah cari ginjalnya di situ. Ya, pastikan biar ginjalnya ringan juga target air putihnya harus kena Bu. Ya, 35 mili kalikan berat badan. Minum air putih yang di blow tiap hari. Kemudian Ibu juga hindari dingin-dingin, ya. Ibu hindari protein yang terlalu tinggi, vitamin yang terlalu tinggi jangan dulu. Ya, Ibu hindari makanan-makanan yang membuat merangsang asam lambung tinggi. Protein yang terlalu Bu, tinggi ya? itu apa dong, Pak? Ya, Protein itu apa? ya nanti protein yang terlalu tinggi misalkan kayak bisa protein, bisa kalium atau kalsium yang terlalu tinggi jangan dulu. Ya kalau kalium tinggi kayak buah-buahan, pisang, mangga, pepaya jangan terlalu banyak dulu. Terus kemudian kayak singkong itu yang merangsang asam lambung jangan dulu. Singkong, ketan dan segala macam. Ya, jangan dulu.
Terus kemudian kayak kopi juga nggak boleh dulu. Ya, mungkin Bu minum-minum es dan segala macam jangan dulu. Kopi nggak boleh. Atau mungkin kena AC. Iya Pak, kopi Ya, nggak boleh. Kenapa? Bu, Kopi nggak boleh. Kenapa? kopi dulu. Ibu kopi yang nanti jangan berat. Kopinya tuh. Ibu ngopi ya Bu ya? Saya kadang-kadang kok nggak pakai gula. Saya udah nggak minum gula. Oh, jangan dulu. Selama Ibu masih ada keluhan, biar jangan kopi dulu deh. Ya, nanti biar asam nanti ginjalnya Gimana Pak? ya, Kok ke ginjal? lu ikut dari awal nggak nih? Ikut tapi Ya. sambil masak di dapur, jadi Itu dia. enggak begitu. Jadi gini, jadi kalau di medis timur, kalau organ kita seimbang, tidak mungkin sakit atau keluhan. Ya, jadi ciri-ciri dari ginjal yang berat, penyakit yang berhubungan dengan tulang, osteoporosis, osteoartritis dan segala macam yang Ibu alami sekarang. Nah, ciri yang lain bisa kram otot, gampang pegel, kecepit dan segala macam, atau dari atau asam urat. Nah, jadi kalau ginjal kita berat, itu kalsium yang Ibu makan setiap hari daging jadi terserap. Karena apa? Karena ginjal berat, kalsium yang tadi nggak bisa terserap dibuang ke persendian. Muncullah osteoartritis, pengapuran, terjadilah radang sendi tadi. Nah, nanti Ibu blow, basic blow di ginjalnya, kemudian blow di titik yang dikeluhkan di lutut tadi. Gitu ya Bu ya? Oke deh Pak, saya coba. Selamat malam. Makasih. Ya. Selamat malam, Pak. Nah, oke, sama-sama Bu. Ye. Ya, kalau Selamat untuk lutut, insya Allah gampang Bu, gampang sekali. Jadi Ibu cari titik yang di lututnya yang paling nyengat dulu, di yang mana, blow di situ. Ya. Oke, silakan yang lain. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Ya, malam. Dari Pak siapa nih, Bu? Malam, Pak. Ini dari Bapak Teddy di Sukoharjo, Pak. Pak Teddy di Sukoharjo. Ya, silakan Pak. Ini saya mau tanya, Pak. Istri saya kan kanker payudara udah diambil, Pak. Terus masuk kemo 1 kali. Ya. Obat kemonya itu merusak rumah produksi trombosit sama HB, Pak. Jadi sekarang itu HB obat sama kemonya gimana, Pak? Obat kemonya itu merusak rumah produksi HB sama trombositnya, Pak. Jadi sekarang itu trombosit sama HB itu jadi kondisinya itu lemes. Itu lemes terus kan, trombositnya di bawah 10 gitu loh, Pak. Betul. Itu gimana, Pak? Penanganannya yang harus di-blow gimana atau gimana gitu, Pak? Ya, jadi Bapak perlu ini, Pak. Jadi medis itu ada 2, timur sama barat. Jadi kalau mengikuti medis barat, ya kemo tadi, Pak. Kemo, penyinaran, operasi dan segala macam. Tapi kalau menurut medis timur, tinggal basic blow aja, livernya direvitalisasi, ginjalnya direvitalisasi. Nanti tubuh bisa menyembuhkan. Nah, nanti Bapak bisa tentukan. Kalau misalkan lagi pas kemo, memang nggak boleh terapi, Pak. Nah, tapi nanti Bapak keyakinannya Bapak di mana nih? Misalkan Bapak misalkan mau berhenti kemo atau nggak kemo lagi, nah baru terapi boleh. Ini kan ini, Pak. Kemarin kan saya ikut jenengan presentasi di Solo di Bapak, suaranya kecil ya, Pak? Ya, suaranya kecil ya, Pak? Ya. Kemarin saya ikut. Ya wis gede. Ya. Halo, Pak. Kemarin kan saya ikut presentasi jenengan. Ikut presentasi jenengan. Oh ya. Di Solo di Hotel Ananta itu kan. Suaranya kecil nggak, Pak? Halo. Suaranya kecil banget, Pak. Pak, udah kedengaran? Halo, udah. Halo. Halo, udah kedengaran, Pak? Udah ada, Pak. Udah ada. Siap. Halo. Udah. Ya. Iya, Pak. Itu yang kan kemarin kan saya ikut presentasi jenengan di Hotel Ananta yang di Solo itu. Oh, nje, siap. Ya, ini alatnya kan udah ada saya yang Itera yang ungu itu, yang warna yang plus itu. Ya, itu yang di blow itu yang mana, Pak? Itu mulai
mulai dari awal dari punggung nanti lah ke yang sesuai yang jenengan presentasikan itu atau langsung ke titiknya itu atau gimana, Pak? Ya, jadi terapinya dari punggung Pak, namanya basic blow. Nanti kalau yang Nggih. di payudaranya nunggu 5 kali basic blow dulu. Jadi jangan langsung di Oh, titik yang di payudaranya tadi. Ya, ya. Bapak lakukan aja basic blow itu, ya di tulang Nggih, belakang nggih, sama 7 titik limpatik itu sehari 2-3 kali. nggih. Terus target air putihnya harus kena Udah. ya Pak ya. Nggih. Ya, Gimana? target air putihnya harus kena. Target minum air putihnya harus kena. Nggih, 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 nggih. Oke, itu aja Tapi Pak. untuk yang Nanti kalau untuk apa? yang di payudaranya jangan di blow dulu setelah 5 kali terapi. Nanti paling blow-nya Oh. nyaman dulu. Oh, tapi yang untuk sungsung tulang belakang yang rusak itu yang rumah trombositnya itu yang di blow ya ngikuti ini yang jenengan Iya presentasikan Pak, itu, Pak. betul betul. Nanti kan kena sendiri Pak. Itu nanti kena sendiri. Nanti Oh. kelewatan. Oh iya, ya. Ya lakukan Oh lagi iya, ya. terus nanti kelewatan. Jadi semua organ kena semua. Oh Ya. iya, ya, ya. Tapi pastikan Ya, Bapak sesi kemonya sudah selesai dulu ya Pak ya. ini Pak nggak bisa kemo, Pak. Soalnya kemo itu kan syaratnya Oh ya udah, nih trombosit misalkan nggak kemo langsung bisa 100. terapi bisa. Kan syaratnya trombositnya harus 100, HB-nya harus 10. Ya, Ya, padahal ini di bawah ya berarti terus. Jadi berarti nggak bisa kemo. bisa langsung terapi Pak. Oh ya, ini udah Bisa. 1 minggu Ye. semenjak dari jenengan itu udah terapi terus. Ya. Oke. Oh, berarti sesuai jenengan yang presentasikan itu ya, Pak? Ya Ya? betul betul. Bapak yang undang siapa waktu itu Pak? Ya, ya, ya. Ibu siapa? Tuh, yang undang Ibu siapa? Lupa ya. Ibu siapa nih? Lupa itu Pak, Bu saya Karmi Pak. bukan? Lupa, namanya lupa. Ah ya ya Bu Karmi, ya Nanti ya Bapak ya bisa ya benar. minta Tadi yang ini. tolong di training sama Bu Karmi. Iya tadi saya kan dia ke sini ngobrol, saya mah langsung nanti aja ikut Zoom sama Iya. Pak siapa dengan Pak Dedi atau Boleh boleh. rumahnya Jogja itu Ya. langsung konsultasi aja Boleh. gitu bilangnya Boleh Pak. boleh boleh. Nanti Tadi habis untuk kesini, tenisnya itu kan misalnya Bapak mau lebih intens lagi nanti bisa lihat cara ngeblunya dari tulang belakang itu Bu Karmi udah menguasai. Nanti kalau misalkan Oh. Bapak bingung bisa telepon saya nggak apa-apa. Saya bisa bantu Pak. Ya Pak ya. Makasih Pak. Ya. Makasih, Pak. Siapa Pak ya? Selamat Ye. malam Pak. Oke. Selamat malam. Dimudahkan dilancarkan Pak. Ye. Amin. Ye. Oke yang lain silakan. Oke ini ada pertanyaan dari Gracia Widodo ya. Pak mau tanya saya pakai alat blow yang premium plus kalau pas kena titiknya dengan volume 2 panasnya nyos banget. Tapi kalau pakai volume 1 panasnya tidak nyos. Apakah memang begitu? Betul Pak. 1 itu levelnya aman. Itu level yang untuk ini ya, untuk ngeblow air, ngeblow muka, ngeblow anak kecil. Level 2 level nyaman, level 3 adalah level normal. Jadi nanti pilihannya dua, Bapak kalau mau mengutamakan kenyamanan, ya nggak cepet sembuhnya. Tapi kalau mau mengutamakan kecepatan, ya nggak nyaman, maknyos gitu. Ya, tapi itu pertanda Pak, kalau maknyos itu berarti ketemu titik yang bermasalah. Nah, nanti Bapak tinggal terusin di situ. Ya, nanti tinggal Bapak levelnya Bapak atur sendiri, dosisnya Bapak atur sendiri. Ya, misalkan kepanasan ya dijauhin atau diturunkan levelnya. Yang penting Bapak udah ketemu titiknya di situ. Nah, sampai suatu saat nanti di blow kalau udah nggak panas, berarti masalahnya udah mulai hilang. Ya, oke. Yang selanjutnya adalah orang yang sudah pasang ring. Oh, tadi Pak ya, sudah ya Pak ya. Oke, apa bedanya Itera Bio dengan Itera Biolet maksudnya ya? Jadi keduanya kalau paling gampang analogi orang awam ada cc yang 300 cc. Ya, jadi kalau dengan Itera Bio yang mahal itu, yang harganya yang paling gede yang gede ya, yang 67 juta ya, 67 juta. Ya, harganya mungkin 67 juta, tapi saya nggak tahu kenapa banyak juga yang beli. Ya, karena orang ngerasain, Pak. Orang hari ini tuh kan nggak butuh teori, dia ngerasain manfaatnya dan segala macam. Begitu berapa kali ngerasain, dia beli. Nah, alat ini bagi saya sendiri saya sebut sebagai sapu jagat. Ya, jadi apapun penyakit dan keluhannya, kalau pakai Itera Bio ini udah kena semua tuh. Ya, mau kanker, mau tumor, mau apa namanya, diabetes, kolesterol, darah tinggi dan segala macam udah pakai itu. Nah, yang Biolet itu adalah penyakit-penyakit yang saya lihat, Pak ya. Penyakit efektivitasnya penyakit-penyakit yang berhubungan dengan fungsi ginjalnya berat ya kayak darah tinggi,
semua penyakit yang berhubungan dengan otot, dengan tulang, ya, alergi, psoriasis, autoimun dan segala macam, pakai biolet sudah cukup. Ya, tapi kalau Bio itu untuk semua penyakit. Ya, tapi kalau violet ya penyakit yang berhubungan dengan degeneratif ya dari fungsi ginjal tadi. Ya, harganya pun juga satunya 19,5 juta, satunya 67 juta. Oke, jadi kalau misalkan Bapak Ibu punya dana, saya boleh saran investasi di situ worth it sekali. Jadi satu alat untuk satu keluarga besar. Nah, kemudian saya pasien CA, nasofaring, sudah kemo 12 kali, sinar 35 kali, imunoterapi 1 kali. Sekarang muncul benjolan di bawah telinga saya. Apakah ini benar-benar menyembuhkan kanker tanpa medis lagi? Saya sudah pakai kurang lebih 2 bulan ini, belum ada perkembangan baik yang saya alami. Bagaimana perawatan yang baik ya? Yang saya pakai alat ini, alat Itera yang merah Pak. Oke, Ibu Detima bisa open mic Bu? Ya, silakan Bu. Ya, Ibu asli mana Bu? Nias Gunung Sitoli, Pak. Di mana Bu? Gunung Sitoli. Dari mana Halo? Ibu? Ibu dari mana? Dari Gunung Sitoli, Pak. Nias, Nias. Oh, dari Nias. Ya, saya dari Nias. Oke. Jadi nanti kalau pakai yang merah, ya ini Ibu kalau untuk apa namanya kanker dan segala macam, kalau Ibu pakai yang merah, itu sebaiknya terapinya sehari 3 kali Bu. Ya, selisih 4 jam. Tapi kalau terapinya sehari sekali itu ngejar, seharinya 3 kali. Jadi nanti banyak sekali. Saya punya pasien yang kanker ya, yang kanker. Tapi dia pakainya ini Bu, yang Itera Pro sama Bio. Ya, Pro itu kan yang 1000 cc. Memang kanker kan butuh kecepatan ya. Tapi kalau Ibu pakai yang merah bisa, cuman pakainya sehari 3 kali. Ya, basic blow, fokusnya di liver sama ginjal. Terus target air putihnya harus kena Ibu ya, 35 mili kalikan berat badan. Nanti Ibu tinggal lakukan aja sesuai panduan basic blow. Ya, dari tulang belakang itu 5 sampai 15 menit, ya semua titik limpati kena, terus kemudian minum lagi air putih yang di blow, terus target minum air putih yang di blow-nya harus kena juga. 35 mili kalikan berat badan. Gitu ya Bu ya. Nah, nanti kalau misalkan lebih mudah sebenarnya Ibu ada yang ngeblowin dari belakang. Ya, jadi bukan ngeblow ini ya, ngeblow tapi ngeblow dari belakang benar-benar sehari 3 kali, sehari 3 kali. Itu kalau saya boleh saran sebenarnya pakai yang Bio atau Pro itu jauh lebih cepat. Gitu ya Bu, Bu ya. Ya, Berarti jadi Ibu ada apakah alat ini benar bisa menyembuhkan kanker tanpa? Bisa Bu, sangat bisa sekali. Dan kita testimoni sudah banyak sekali. Ya, sangat bisa saya sekali. Jadi kalau organ kita seimbang, tubuh bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Gimana Bu? blow di tempat yang ada benjolannya gitu ya. Enggak Bu. Nah, ini jangan salah persepsinya. Benjolan atau tumor itu kan efek dari organ yang berat. Jadi bukan, nah kalau medis barat itu fokus benjolannya. Kalau medis timur fokusnya ke organnya. Jadi organ benerin, bukan benjolannya. Nah nanti ngeblow benjolannya itu setelah 5 kali terapi, 7 kali terapi baru blow di benjolannya. Jangan langsung di blow yang di benjolannya. Benjolannya cuma efek. Jadi kalau organ kita udah seimbang itu nanti kempes sendiri, Pak. Sama kayak misalkan kayak tumor, kanker. Jadi tubuh kita nih kalau udah seimbang, dia muncul yang namanya sel natural killer. Ya, membunuh sel kanker itu sendiri. Teknisnya udah teknis dari Tuhan. Ya, jadi tugas kita adalah menyeimbangkan fungsi organ tadi. Jadi kalau organ kita seimbang, tubuh bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Nah, dengan medis timur ini Bapak Ibu sehari ini dimudahkan dengan teknologi tadi. Kalau dulu tanpa Itera ini memang nggak gampang ya. Kita harus tahu titik-titik akupuntur dan segala macam. Dan itu prosesnya lama. Ya. Tapi kalau untuk pengobatan jangka pendek itu tadi operasi, ya, dan ya titik benjolan itu kan efeknya. Operasi nanti biasanya jangka waktu setahun 2 tahun muncul lagi benjolan lagi, operasi lagi, benjolan lagi muncul lagi, operasi lagi. Karena organnya belum seimbang. Sama kayak misalkan ilustrasinya organ yang bocor, organ yang nggak seimbang kayak genteng yang bocor tadi Bu. Ya kalau medis barat kan geser sofanya. Nah ternyata gentengnya masih bocor nih. Di bawahnya ada karpet. Karpetnya geser lagi. Di bawahnya ada lantai, lantainya ngepel lagi. Nah, nggak ada ujungnya. Tapi kalau untuk jangka pendek, oke. Nah, jangka panjang memang kalau di medis timur gentengnya dibenerin. Organnya Bu. Jadi bukan di benjolannya, di organnya. Gitu Bu ya. Di mana aja Pak? Di liver sama di Liver sama ginjal. Jadi Ibu lakukan aja basic blow, cuman fokusnya di liver sama ginjal. Sebenarnya Ibu lakukan basic blow semua udah kena itu. Yang di tulang belakang. Nanti Ibu bisa minta panduannya ke yang sponsori atau videonya banyak sekali.
Jadi tinggal Ibu lakukan itu panduan di video dan segala macam. Di tulang belakangnya itu 5 sampai 15 menit. Nah, nanti kalau mau cepet nggak nyaman, nanti ada namanya healing krisis, Bu. Jadi jangan heran nanti habis terapi malah mual dulu, malah greges dulu, keringat keluar banyak dulu dan segala macam. Nah, itulah reaksi healing krisis. Nanti Ibu ukur dulu. Kalau healing krisisnya masih oke ya ditambahin lagi durasinya. Tapi kalau misalkan terlalu berat ya durasinya jangan tambahin lagi. Ya, nanti Oke. Ibu tinggal tarik ulur aja di situ. Oh, misalkan apa sih nyaman nih? Durasinya jangan di belakang tadi 5 menit, naik lagi menit. Oh, masih oke, naik lagi 10 menit. Masih oke 15 menit. Tapi kalau 15 air putihnya juga harus kena 35 menit dikalikan berat. Gitu ya, Bu ya. Iya. Pak. Halo, Bu ya. J. Satu lagi tips saya, happy, Bu ya. Happy, yakin dan segala macam. Karena liver itu 60 sampai 80% dari hati yang gembira tadi. Ya, yakin semua penyakit Tuhan kasih pasti ada obatnya. Ya. Halo, Assalamualaikum. Gitu ya, Bu ya. Ya, Waalaikumsalam. Ya. Silakan Pak Arifin. Ya, ngomongnya Pak, kemarin itu ada teman saya yang di Semarang itu kan kemarin ikut BOP menanyakan terkait satu untuk anak yang terlambat jalan itu kalau di terapi itu apakah boleh? Boleh Pak. Jadi banyak yang terlambat jalan, speed delay dan segala macam. Ya. Itu ginjal basic blue, fokus di ginjalnya. Basic blue aja udah. Terus terapi. Jadi Bapak udah nggak fokus di mana, basic Jadi blue aja di ginjal yang udah mana kena. titiknya gitu? Itu berapa kali Pak? Ya. Jadi untuk terapinya. Basic blue fokus di ginjalnya. Nah, nanti Bapak panduan-panduan basic blue pada dapetin sama undangin atau sponsornya. Itu nanti udah ada semuanya. Tadi kita udah terangin. Jadi di tukang itu Bapak cari ginjalnya. Ginjal itu sejajar dengan siku. Siku kalau dilurusin gini sejajar dengan siku ini di belakang ini adalah ginjal. Nah, basic blue fokus di ginjalnya, terus minumnya adalah air putih yang di blue. Terus kemudian untuk makanan-makanannya hindari makanan-makanan instan ya, Pak ya. Ya, biasanya anak sekarang tuh banyak makanan instan, susu instan, susu kemasan ya. Makanan-makanan yang banyak micin dan segala macam. Nah, itu dihindari. Terus es juga dihindari. Nanti kalau ginjalnya udah oke, ya itu kalsium udah terserap, protein, vitamin mudah terserap, akhirnya mulai muncul nih, Pak. Pertumbuhannya dapat. Jadi banyak tulangnya nggak terbangun dan segala. Karena kalsium nggak bisa. Gitu Pak ya. Iya ya Pak. Oke Pak. Halo Pak Arifin. Ya. Oke ya. Assalamualaikum. Siap-siap. Basic blue tiap hari Pak. Itu Makasih, paling Pak. seminggu 2 minggu insya Allah. Ya, seminggu 2 minggu perubahan udah banyak. Kalau anak kecil lebih cepat. Pak Dede, Pak Dede, ingin tanya Pak Dede. Ya, silakan Pak. Oh ya. Ya, untuk basic blue itu hanya 2 organ itu ya, antara liver sama ginjal itu ya. Kenapa? Yang lainnya enggak ada. Basic blue. Itu. Kenapa? Basic blue itu Gimana, Pak? apa aja? Iya. Basic blue. Basic blue itu ada 12 organ kena semua Pak. Oh, enggak Ya, untuk nanti Bapak minta gambar. Ya. untuk Di milih tulang basic belakang blue kita itu. ini ada 12 organ besar. Ya. Itu nanti dengan basic blue kena semua. Nah, titik-titiknya yang mana dan segala macam Bapak nanti bisa minta gambarnya. Ada semuanya Pak. Ginjal, liver, terus apa lagi Pak Dede? Basic blue itu banyak Pak. Kalau Ginjal, organ liver. besarnya ginjal, liver, jantung, lambung, ya paru-paru sama 5 itu organ besar. Organ kecilnya banyak. Ya, organ kecil kayak saluran kencing, ya usus besar, usus kecil, limpa, empedu, perikardium, ya. Terus ada juga triheter. Nah, itu semuanya kena semua itu. Itu di tulang belakang. Oh, untuk menentukan itu yang mana itu yang harus untuk menentukan Nah, bahwa sebenarnya gini Pak, Bapak nggak usah menentukan. Apapun kuncinya tadi satu. Apapun penyakit dan keluhan, ya tindakan cuma satu, basic blue Pak. Kita dimudahkan dengan teknologi. oh berarti yang 11 itu ya. Ya, basic blue tulang belakang aja Pak. Nanti ada terasa lebih nyengat Pak. Ah, di situ berarti titiknya. Oh, tulang Ya, tanpa belakang kita ya. harus tahu titik yang mana, Bapak cari ada yang nyengat berarti di situ yang masalah. Ya, cuma sebelumnya harus minum dulu ya air yang di blue ya. Ya, betul. Ya. Gitu Pak ya. Ya, makasih Pak Dede. Ya, jadi dengan teknologi ini Bapak Ibu, Bapak nggak usah ngapalin titik yang mana, tinggal di blue di tulang belakangnya di sekitar apa namanya tulang belakang. Ya,
Nanti dari atas sampai bawah diurutin ya, mana yang paling nyengat, nyengat nah blow di situ. Baru ini titik apa? Baca, oh titik ginjal, oh liver kayak gitu, gitu. Ya semua di tulang belakang itu. Ya kita bikin lingkaran selebar leher karena di tulang belakang itu dua jari sebelah kanan, dua jari sebelah kiri kena semua itu. Kalau kita berputar berlawanan jarum, semua organ nanti kena semua titiknya di situ. Gitu Pak ya? Yeah. Ya, oke. Untuk selanjutnya, ada 10 Pak. Untuk pasien cangkrang tata air boleh di blow Pak? Boleh. Ya, tapi jangan di cangkrangnya dulu Pak ya. Basic blow up fokus di ginjal. Kalau misalkan masih masih apa namanya masih basah, mending minum air putih yang di blow. Rutin terus hindari dingin. Ya. Saya tidak pernah ada gangguan paru, tidak pernah sesak batuk. Olahraga teratur saat dicek warna merah pada organ paru. Kenapa bisa begitu? Ya bisa Bu. Jadi gini, organ itu bukan berat ya, tapi berat. Ya, olahraga teratur. Ya, jadi bukan berarti berat ya. Bukan berarti berat, bukan berarti rusak. Ya, nanti kalau organ udah mulai rusak baru muncul penyakit. Tapi kalau organ berat sebenarnya muncul keluhan-keluhan. Organ bisa rusak itu pasti kayak motor aja, Pak. Motor nggak bisa mungkin tiba-tiba langsung rusak. Pasti ada penurunan fungsi dikit-dikit, habis itu mogok kan gitu ya. Nah, sebenarnya sebelum mogok kita udah tahu nih, ada keluhan-keluhan. Badan juga sama seperti itu. Nah, alangkah baiknya jangan nunggu ya. Mulai muncul ada keluhan kecil-kecil atau mungkin ada indikasi apapun ya, ya terapi setiap hari. Di Purwokerto apakah sudah ada kantor ITERA? Apa ada juga yang diuji coba terapi uji coba tapi 2 kali? Ada Bu di Purwokerto. Nanti Ibu bisa menghubungi ya, teman-teman yang di Purwokerto ada. Kita di Purwokerto udah mulai banyak. Di Purwokerto, di Cilacap, di Purbalingga ada semuanya. Ya, di Cilacap juga ada rumah terapinya juga. Oke, kulit gatal di bagian jari tangan dan sedikit di lengan gatal hilang timbul. Organ mana yang harus diperbaiki dan bagaimana? Terapinya sama basic blow aja. Basic blow ya fokus jalannya, kemudian blow di titik yang jadi masalah. Ibu bagian gatalnya di mana, blow di titik yang gatalnya tadi. Kemudian cara terapi plantar fasciitis mohon dijelaskan juga pada terima kasih ya. Sama juga Bu. Ya, nanti Ibu sama itu kayak pengapuran. Ya, cuman tempatnya di ya. Sama kayak gini. eh, paling gampangnya lah ya. Sakitnya di mana, blow aja di situ. Ya, tapi itu baru geser sofa. Nanti biar ndak kambuh lagi, Ibu lakukan basic blow. Gitu Bu, ya. Basic blow tadi panduannya udah kita jelasin. Nanti Ibu bisa minta pada pengundangnya. Kemudian selamat malam Pak Dedi. Mau tanya, Pak, untuk pasien yang kedua lututnya sudah dioperasi, diganti dengan benda lain, lutut yang satunya masih bisa ditekuk. Kedua lutut ya, walaupun tidak maksimal. Lutut yang satunya sudah ditekuk. Saya tanya, apa? Kalau lututnya udah diganti, dua-duanya nggak boleh di blow. Itu kan objek yang ditanam Bu Purwanti. Ya, nggak boleh di blow. Nah, kemudian Pak kalau cedera kena tulang apa bisa di blow? Yang penting bukan patah tulang, oke lah. Tapi kalau patah tulang nggak boleh di blow. Retak nggak boleh di blow. Ya, selama itu nggak ada retak, nggak ada patah tulang, oke. Terus tulangnya nggak geser, oke. Tapi jangan diharap nanti tulangnya geser di blow balik lagi nggak. Ya, tulangnya direposisi dulu baru di blow boleh. Ya. Jadi ITERA ini pakai fisika Pak ya. Jadi bukan berarti terus patah tulang, melengse, terus di blow, terus ngetrap lagi ya, nggak bisa. Ya, selama tidak ada retak, tidak ada patah tulang, boleh di blow. Kemudian Pak izin tanya, saya ada pasien minum obat darah tinggi dan diabetes, tapi tensi dan gula darah terkontrol. Sudah 13 tahun di kursi roda, awalnya saraf kejepit, dioperasi satu kemudian lumpuh. Kaki kanan bengkak Pak. Apa bisa terapi dengan bilet level 6 Pak? Sudah bertahap lebih dari 10 kali terapi Pak, sekarang di level 5. Oke, terus dan blow terutama air mah. Ibu nanti bisa lihat dia tensi organ bertanggung jawab ginjal, gula darahnya terkontrol. Oh berarti ginjalnya semua nih Pak. Gula darahnya oke. Berarti ginjalnya semua. Ini saraf kejepit ototnya ginjal juga. Ini ginjal semua. Ya lumpuh dari otot juga ginjal semua. Bengkak dari ginjal semua. Ya ini ginjal semua. Nanti mulai terapi misalkan dia level 6, ya healing krisisnya dia bisa tahan, oke. Tapi kalau nggak tahan turunin dulu. Ya, sehari 2-3 kali. Terus target air putihnya kena ya Bu ya. Ya, cuman nggak bisa langsung banyak. Dikit-dikit tapi sering.
Ya, lakukan terus sehari 2-3 kali terus tiap hari. Nah, nanti manajemen healing krisisnya. Itu nanti healing krisisnya nggak enak tuh, pegel-pegel dulu, ngereges-ngereges dulu, dan segala macam. Kemudian malam ada di untuk kesehatan, minum air blow tanpa blow, badan nggak apa-apa. Minum air blow tanpa blow. Maksudnya, oh, minum air blow tanpa terapi ya, boleh Pak. Justru disarankan setiap minum air putih yang di blow. Ya, setiap hari 35 mili kalikan berat badan. Kemudian kalau asam urat bagian mana? Ya, basic blow fokus di ginjal, kemudian blow di titik yang terkena radang ya tadi, radang asam urat. Ya, blow di situ. Ya, tapi fokuskan ke basic blow ke ginjalnya. Target air putihnya harus kena. Kemudian Bu Sri Darmini, Pak Didi untuk diabetes tinggi mata sudah mulai samar-samar, glukoma juga sudah cuci darah. Bu Darmini pasiennya unik-unik ya. Juga sudah nafas juga sudah ngos-ngosan. Kemarin saat terapi 30 menit sudah merasakan enak, tapi malamnya katanya ngos-ngosan lagi. Akhirnya opnam. Apakah terapi saya kelamaan, Pak? Karena air putihnya juga nggak bisa targetnya. Terapinya bukan kalau udah kayak gini, terapinya sebentar-sebentar. Nanti kan diabetes, Bu. Ya, diabetes terapinya sebentar-sebentar. Jadi mungkin 5 menit dulu enggak apa-apa. Ya 5 menit dulu baru. Yang penting rutin terapinya. Ya, oke. Jadi di ITERA ini adalah masuk ke medis timur Bu dalam ini. Jadi untuk healing krisis, nah itu tidak bisa dihindari, cuman di manajemen. Ya, untuk orang misalkan yang udah penyakitnya agak berat, terapinya jangan lama-lama. Ya itu sama kayak orang lama ndak olahraga. Ya kita suruh lari 10 kali lapangan Pak. Ya besoknya pegel dulu. Ya, tapi kalau orang yang udah paham sih oke. Tapi banyak orang yang hari ini belum paham tentang medis timur. Ya, terapinya untuk awal-awal itu sebentar-sebentar, tapi sering. Ya, kemudian Pak untuk orang yang kena depresi, apakah bisa terapi dengan terapi? Kalau bisa caranya bisa Pak. Nanti kalau aliran darahnya udah mulai kelancar, itu biasanya tingkat depresinya menurun. Ya, tapi nanti dibarengin lagi dengan visinya dia kasih visi, kasih motivasi dan ya. Tapi biasanya teori itu banyak orang tahu, bersyukur tuh banyak orang tahu. Cuman kan pakai gampang. Nah, salah satunya secara kayaknya nih kita lancarin dulu. Ya, terapinya ya di terapi fokus di livernya juga, kemudian aliran darah lancar. Ya, target air putihnya kena. Nanti dia jauh lebih rileks. Tumor mata yang di blok bagaimana dulu Pak? Soalnya kemarin di blok pas mata yang bengkak khawatir salah. Ah, jadi kayak tumor, kanker, semua pembengkakan itu adalah efek Pak. Jangan di blow di titik itunya dulu. Jadi basic blow dulu. Ya, basic blow itu adalah benerin organnya dulu. Ya. Berapa lama air yang di blow bertahan? 6 sampai 8 jam, Pak. Oke. Ya, cukup Ibu ya. Ya, mungkin ada yang ditanyakan lagi silakan. Yang open mic aja, Pak. Yang mau open mic silakan. Kalau sudah kita akhiri. Ya, mau tanya Pak Dedi. Oke. Pak Bu, Dedi siapa? Bu mau Purwanti, tanya. silakan Bu. Ya, Oke. itu ada apa itu anak yang dulu sekarang udah dewasa. Dari kecil itu dia sudah ke dokter saraf. Nah, sekarang usianya sudah 30 tahun. Kemudian Ya. dia juga hiperaktif. Terus Ya. masih minum obat juga sampai sekarang. Bagaimana cara terapinya Pak Dedi? Terima kasih. Sama Bu, pertanyaannya sama, jawabannya juga sama. Ya, basic blow aja tiap hari Bu. Basic blow tiap hari, target akutnya kena. Jadi saraf itu bisa hidup kalau aliran darahnya lancar. Di medis timur tuh teorinya gampang Bu. Ya, dulu Tapi prakteknya nggak anaknya gampang karena belum ada ITERA. suka Ya. lari-lari tuh Pak. Anaknya suka lari-lari. Anaknya Dan suka lari, nanti berat badannya 100 kilo. nah itu nanti teknisnya kan setiap orang beda-beda ya. Kalau di pro Ya. dia lari ya beli aja kabel yang panjang. Saya pernah tahu dulu orang Solo yang anaknya juga ini Ya. apa namanya berkebutuhan khusus. Dia kalau di Blue lari-lari, akhirnya ibunya beli kabel panjang itu 10 meter tuh. Dia lari dia Ya. kejar, dia lari dia kejar. Waktu tidur pun juga dia terapi. Ekstra Nah, ya seperti Pak. itu teknis masing-masing ya. Oh iya. Itu seperti itu. Jadi mungkin misalkan kalau mau pakai ya pakai level yang nyaman dulu level 1, hangat-hangat dulu biar anak nggak lari dan segala macam.
Iya. Ya, insya Allah bisa Bu. Cuman memang harus lebih telaten ya. Bisa dicoba ya Pak? Bisa dicoba. Cuman memang lebih telaten ya Bu ya. Harus sabar dan telaten. Oh iya. Itu nanti teknis masing-masing. Sebenarnya kita sendiri bisa 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 ini sendiri ya. Bisa apa namanya ada idenya sendiri lah. Kayak Ibu tadi beli kabel 10 meter ya, buat ngejar anak yang lari. Dan alhamdulillah ada hasil. Nah, anaknya sekarang udah nggak begitu hiperaktif dan segala macam. Bisa diajak koordinasi segala macam. Oke. Gitu Bu ya. Makasih Pak Nah, Dedi. terus air putih yang di blue-nya diminumkan biar aliran darahnya lancar. Iya. Ya, Oke. sama-sama Bu Pur ya. Makasih Pak. Oke, yang lain silakan. Pak, tolong Malam Pak nomor Didi. HP-nya Pak. Nomor HP-nya Pak Ya. Didi dan Malam Pak Pak Yona. Didi. Ditampilkan di sini Nomor Pak. nanti Bapak yang undang siapa Pak? Bu Reni Cilacap. Ya Pak. Bu Reni namanya. Oh ya, nanti Bapak bisa minta ke pengundangnya ada Pak. Iya. Ada. Nanti di grup saya ada. Nanti Bapak bisa minta Pak Yona juga. Kalau misalnya ingin menemani Pak Yona, ya Ya. kita kan satu grup nih. Nah, nanti Ibu Bapak bisa minta ke Bu siapa Bu Eni. Bu Ya, nomor Reni. saya ada di sana, Pak Yona juga ada. Gitu Pak ya. G. J. Malam Oke. Pak Dedi. Iya, Bu Dalmini, silakan Bu. Ya. Terima kasih Pak Dedi. Kembali ke pertanyaan saya tadi, kan itu berawal dari, padahal itu usianya masih sangat muda. Katanya berawal dari tensinya tinggi, akhirnya cuci darah. Nah, terus kebetulan gulanya itu juga 400 sehingga matanya kabur-kabur, Pak. Ya. Nah, itu kemarin saya terapi 30 menit. Tapi saya juga takut karena air minumnya kan karena sudah cuci darah, dia kan dibatasi minumnya sedikit-sedikit. Tapi memang waktu saya terapi 10 menit saya suruh minum lagi. 10 menit saya suruh minum lagi, begitu Pak. Nah, Ya. setelah saya pulang dia bisa merasakan enak, tapi malamnya dia WA, katanya ngos-ngosan lagi. Terus akhirnya dibawa ke rumah sakit. Nah, seperti Ya. itu Ya. kasusnya. Ya. Terus ini saya Ya. juga punya pasien yang bronkitis. Itu apakah juga terapinya sedikit-sedikit tapi sering gitu atau gimana Pak? Saya juga bingung. Ya. Nah, nanti untuk menentukan sedikit tergantung dari pasien Bu. Ini pasiennya yang parah-parah ya sedikit-sedikit tapi sering. Sebentar-sebentar tapi sering.